diusir mertua dan ditalak 3 oleh suami. Setelah dia diangkat menjadi pejabat. Akan ku balas perbuatan mereka secara perlahan, hingga membuat mereka jatuh miskin dan sengsara. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai tipis apartemen sederhana milik Sinta dan suaminya, Ardi. Udara pagi yang biasanya hangat dan tenang terasa berbeda hari itu, seperti menandakan sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya. Sinta, perempuan berusia 28 tahun dengan rambut hitam panjang dan mata yang selalu memancarkan ketulusan, berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya dengan gerakan yang rapi tapi perlahan. Ia ingin memulai hari dengan segar. Meski rasa lelah dari pekerjaan rumah yang tiada henti dan tekanan batin karena perubahan sikap suaminya mulai menumpuk di hati. Ardi, suaminya, terlihat lebih serius dari biasanya. Biasanya, ia adalah sosok suami yang hangat, selalu membuat Sinta tersenyum di tengah kesibukan. Tapi pagi ini, wajahnya tampak tegang dan matanya menyiratkan jarak yang belum pernah ada sebelumnya. Aku harus berangkat lebih awal ke kantor hari ini, katanya sambil mengenakan jasnya. Sinta tersenyum tipis, mencoba menenangkan hatinya sendiri, meski perasaan cemas tiba-tiba muncul. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi memilih percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Pernikahan mereka sudah berjalan 3 tahun, dibangun atas cinta yang sederhana namun tulus. Sinta datang dari keluarga biasa, orang-orang yang hidupnya sederhana dan pekerja keras. Sedangkan Ardi berasal dari keluarga berada, cukup berpengaruh, yang selalu menekankan status dan prestise. Pada awal pernikahan, mertua Sinta tampak ramah, tapi seiring waktu, sikap dingin dan komentar sinis mulai muncul. Sering terdengar sindiran seperti, seorang menantu perempuan harus tahu tempatnya. Sinta, jangan membuat malu keluarga. Sinta selalu menelan semua itu dengan sabar, percaya bahwa Ardi akan selalu berada di pihaknya. Namun, belakangan ia merasa Ardi semakin sering membiarkan komentar itu meluncur tanpa bantahan. Karir Ardi melonjak cepat. Promosi demi promosi datang tanpa henti, hingga pada hari itu ia resmi diangkat menjadi pejabat tinggi di kantornya. Seharusnya, momen itu menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka. Tapi bagi Sinta, perasaan bangga itu bercampur dengan rasa takut yang samar. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan Ardi membawa perubahan yang tak hanya pada kehidupan profesional, tapi juga pada rumah tangga mereka. Sore itu, Sinta pulang dari pekerjaannya di sebuah perusahaan lokal. Tangan kirinya membawa kantong belanja, sementara pikirannya melayang memikirkan menu makan malam sederhana yang akan ia siapkan. Saat membuka pintu apartemen, hawa dingin menyergapnya. Apartemen yang biasanya hangat terasa berbeda, sunyi dan tegang. Ardi duduk di ruang tamu, tatapannya menusuk. Di belakangnya, berdiri ibu mertuanya. Senyum tipisnya seperti pisau yang siap menebas harapan. Sinta, kita perlu bicara. Suara Ardi terdengar datar, tanpa hangat yang biasa ia tunjukkan. Aku sudah membuat keputusan. Jantung Sinta seakan berhenti berdetak. Keputusan apa? Ardi? Suaranya gemetar, meski ia mencoba terdengar tenang. Ia menahan napas, berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi Ardi menatapnya tanpa berkedip. Kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku menalakanmu talak 3. Dunia Sinta runtuh seketika. Semua yang ia bangun selama 3 tahun, cinta, harapan, kepercayaan, hancur dalam satu kalimat. Apa maksudmu? Mengapa? Suaranya nyaris pecah, tubuhnya gemetar. Ibu mertuanya melangkah maju, suaranya dingin dan menusuk hati. Kami sudah menunggu momen ini. Kau tak layak untuk Ardi. Sekarang pergi, segera. Jangan pernah kembali. Segala mimpi dan rencana Sinta hancur. Hatinya hancur. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Namun di balik kesedihan itu, ada benih kemarahan yang mulai tumbuh. Sinta menyadari bahwa ini bukan sekadar pengkhianatan suami, tapi juga penghinaan dari orang yang seharusnya menerima dan mendukungnya.
Malam itu, ia duduk sendiri di kamar, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Setiap sudut ruangan terasa hampa, tapi pikirannya tidak berhenti bergerak. Ia memikirkan masa depan, keadilan yang seharusnya ia dapatkan, dan rasa sakit yang tak bisa ia biarkan berlalu begitu saja. Kalau mereka pikir aku akan hancur, mereka salah. Aku akan bangkit. Dan mereka akan membayar. Gumam Sinta lirih, tapi penuh tekad. Dalam hati, ia menanam satu tujuan. Tidak ada kesalahan yang akan luput dari balasannya. Bukan balas dendam yang sembrono, tapi perlahan, cermat, dan pasti. Ia sadar bahwa kekuasaan dan kekayaan Ardi maupun pengaruh mertua tidak akan bisa melindungi mereka dari kehancuran yang akan datang jika ia memainkan strateginya dengan benar. Malam itu, Sinta mulai merencanakan langkah pertamanya. Ia tahu ia tidak bisa langsung melawan secara frontal. Ia harus menunggu, mengamati, dan memanfaatkan setiap kesempatan. Setiap kata, setiap tindakan mereka yang meremehkan akan ia catat. Setiap kelebihan yang mereka banggakan akan menjadi titik lemah yang suatu hari akan menghancurkan mereka. Dalam kesendirian itu, Sinta menemukan kekuatan yang sebelumnya ia abaikan. Tekad untuk tidak menyerah, kecerdasan untuk merencanakan, dan kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat. Sejak malam itu, Sinta bukan lagi hanya seorang menantu yang tersakiti. Ia adalah perempuan yang sedang menyiapkan strategi, perempuan yang perlahan-lahan akan membuktikan bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada seseorang yang dikhianati tapi tetap bisa bangkit dengan penuh perhitungan. Ia tahu perjalanan ini akan panjang, penuh rintangan, tapi juga tahu satu hal. Badai yang menimpa hidupnya hari ini hanyalah awal dari kekuatan yang akan ia tunjukkan nanti. Dan Ardi beserta keluarganya akan segera menyadari bahwa membuangnya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Hari-hari setelah talak 3 itu terasa bagai neraka bagi Sinta. Apartemen yang dulu hangat kini sunyi, sepi, dan penuh bayangan. Setiap sudut mengingatkannya pada Ardi, pada momen-momen kecil yang dulu dianggap biasa tapi kini menjadi luka. Ia berjalan pelan di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum yang dulu membawa rasa nyaman kini terasa seperti ejekan. Ia menutup mata sejenak, menahan amarah dan air mata sekaligus. Namun di balik kesedihan itu, benih kemarahan yang tertanam malam itu mulai tumbuh lebih kuat. Mertua Sinta terus menghubungi melalui telepon, dengan nada yang seolah ingin menekankan bahwa Sinta tidak memiliki tempat lagi di kehidupan mereka. Sinta, kau harus mengerti posisimu. Jangan berharap Ardi akan pernah kembali. Jangan ganggu hidup kami lagi, kata ibu mertuanya dengan suara dingin dan menusuk hati. Sinta menggenggam telepon dengan tangan bergetar, tapi tidak menangis. Ia menutup panggilan tanpa kata sepatah pun, menahan emosi yang siap meledak. Ardi sendiri mulai menghindari kontak. Ia tidak pernah menelpon, tidak pernah menanyakan kabar Sinta. Seakan pengkhianatan itu adalah batas akhir dari ikatan mereka. Rasa sakit itu bercampur dengan ketidakadilan. Sinta merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang berhak dicintai dan dihormati. Hatinya berteriak, tapi ia menahan diri, sadar bahwa kemarahan yang terburu-buru bisa membuatnya lemah. Ia harus merencanakan langkah yang matang. Sehari-hari, Sinta mencoba kembali ke rutinitasnya. Ia mulai bekerja lebih fokus di kantornya, menata hidup sendiri, mencari cara untuk berdiri di atas kaki sendiri. Namun, setiap kali ia melihat berita tentang Ardi yang kini semakin bersinar di karirnya, rasa sakit itu kembali menghantam. Ardi diangkat menjadi pejabat tinggi, tampil di media dengan senyum percaya diri, sementara Sinta yang dikhianati harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan rumah tangga, pengakuan sosial, dan statusnya. Dalam diam, Sinta mulai mencatat setiap perilaku Ardi dan ibunya. Ia menulis semuanya dalam buku catatan kecil. Bagaimana Ardi memandang orang lain, apa yang menjadi kelemahan keluarganya, bagaimana mereka memperlakukan orang yang dianggap lemah. Ia memperhatikan setiap pesta, setiap acara sosial, bahkan rumor di kantor dan lingkungan sekitar. Ia tahu, kekuasaan dan harta bukanlah pelindung mutlak. Selalu ada titik lemah yang bisa digali dan dimanfaatkan. Suatu hari, saat Sinta sedang berjalan pulang dari kantor, ia melihat Ardi dan ibu mertuanya menghadiri sebuah pertemuan sosial. Mereka tampak angkuh, bergaya seakan tak tersentuh oleh dunia,
Tetapi Sinta melihat sesuatu yang orang lain lewatkan. Ketergantungan mereka pada jaringan bisnis tertentu, kebanggaan mereka yang mudah terluka, dan rahasia kecil yang terselip dalam percakapan mereka. Benih rencana balas dendamnya mulai terbentuk lebih nyata. Ia tahu ia harus bersabar, menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi semua yang sudah ia amati. Di rumah, Sinta mulai mengatur hidupnya. Ia menjual beberapa barang yang tidak terpakai untuk mengumpulkan modal kecil, belajar investasi online, dan memperluas jaringan sosialnya. Ia juga belajar menyembunyikan rasa sakit di balik senyum yang terkadang ia tampilkan kepada teman dan kolega. Perlahan, ia membangun citra baru, Sinta yang tangguh, mandiri, dan cerdas. Ia tahu, ketika waktunya tiba, citra ini akan menjadi senjata yang lebih kuat daripada kemarahan yang tersulut begitu saja. Mertua Sinta, yang merasa dirinya lebih pintar, mulai menunjukkan kesombongan yang berlebihan. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kata kasar dan setiap rencana yang mereka buat untuk menghancurkan Sinta justru menjadi bahan bakar bagi strategi balas dendamnya. Sinta menyadari bahwa keserakahan dan arogansi mereka akan menjadi kelemahan terbesar mereka sendiri. Ia menulis semuanya dengan detail. Setiap transaksi bisnis, setiap keputusan sosial, bahkan kelemahan pribadi yang sering mereka sembunyikan. Semua catatan itu akan menjadi senjata di waktu yang tepat. Sinta juga mulai mengamati Ardi dari jauh. Ia memperhatikan kebiasaan dan pola hidup suaminya, cara Ardi mengelola kantor, orang-orang yang dipercayainya, keputusan penting yang ia ambil. Ia belajar memahami titik lemah Ardi, kesombongan, keinginan untuk selalu terlihat sempurna, dan ketergantungannya pada pengaruh sosial. Semua itu menjadi bagian dari strategi Sinta. Ia tidak ingin sekadar membalas dendam, ia ingin membangun kembali hidupnya, dan dalam proses itu, membuat mereka merasakan pahitnya kekalahan secara perlahan. Di malam hari, Sinta menatap langit-langit kamar apartemennya, merenung. Ia sadar bahwa perjalanan ini tidak mudah. Balas dendamnya harus cerdas, sabar, dan strategis. Setiap langkah harus diperhitungkan. Namun, di balik semua itu, ada keyakinan kuat dalam dirinya. Suatu hari, Ardi dan mertua akan jatuh, dan Sinta akan berdiri dengan kepala tegak, bukan karena dendam semata, tapi karena keadilan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Malam itu, Sinta menulis rencana awalnya di buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia menyusun langkah demi langkah, membangun jaringan, memanfaatkan kelemahan mereka, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Ia tahu, rencana ini tidak bisa terburu-buru. Ia harus bersabar, menyembunyikan semua identitas emosionalnya, dan belajar dari setiap kesalahan kecil yang mungkin terjadi. Dalam kesendirian, Sinta merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia bukan lagi perempuan yang tersakiti, tapi seorang perencana, seorang pengamat, dan seorang pejuang. Setiap air mata yang jatuh telah menjadi bahan bakar untuk tekadnya. Setiap ejekan dan penghinaan yang diterima menjadi pelajaran untuk mengasah strategi. Dan yang terpenting, ia mulai merasakan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kemarahan sesaat, tapi dari kesabaran, kecerdasan, dan ketekunan. Hari-hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang Sinta. Perjalanan yang akan membawanya dari seorang perempuan yang dikhianati menjadi sosok yang tangguh dan penuh perhitungan. Ia menyadari satu hal, balas dendam yang sempurna bukan tentang menyerang dengan cepat, tapi tentang menunggu waktu yang tepat untuk membuat mereka jatuh dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Ardi dan mertua akan belajar bahwa kekuasaan dan harta bukanlah segalanya. Dan Sinta, yang tampak lemah di mata mereka, akan menjadi badai yang tidak bisa mereka kendalikan. Seiring waktu, Sinta mulai membangun kehidupan baru yang mandiri. Ia menempati apartemen kecil yang sederhana tapi rapi, menata kembali rutinitasnya, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Namun, di balik kesibukan itu, pikirannya selalu bekerja lebih keras, merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi Ardi dan mertuanya. Ia tahu, balas dendamnya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Kesabaran, strategi, dan kecermatan menjadi senjatanya. Hari-harinya di kantor menjadi ajang belajar tak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang hubungan sosial dan kekuatan jaringan. Ia mulai aktif menghadiri seminar, menghadiri acara sosial, dan membangun koneksi dengan orang-orang yang memiliki pengaruh. Dalam diam,
Ia mengamati setiap gerak-gerik mereka, mencari tahu siapa yang bisa menjadi sekutu, siapa yang bisa menjadi informasi berharga. Semua catatan yang ia kumpulkan selama ini kini mulai dihubungkan satu sama lain, membentuk pola yang bisa ia manfaatkan. Sinta juga mulai menata keuangannya. Ia belajar investasi, membeli saham kecil, dan perlahan menumbuhkan modal dari pekerjaan sampingan. Ia tidak ingin tergantung pada orang lain, karena setiap ketergantungan akan menjadi titik lemah. Setiap rupiah yang ia simpan adalah batu bata untuk membangun kekuatan masa depan yang akan ia gunakan untuk mengeksekusi balas dendam dengan rapi. Di luar sana, Ardi dan ibu mertuanya mulai terlalu percaya diri. Kesuksesan Ardi sebagai pejabat tinggi membuat mereka merasa tak tersentuh. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kesalahan, setiap kesombongan, telah dicatat oleh Sinta dengan teliti. Ardi sering terlihat angkuh, membanggakan dirinya di depan kolega, sementara ibu mertuanya tak pernah lelah mengkritik dan merendahkan orang-orang yang dianggapnya lebih lemah. Semua itu, tanpa mereka tahu, menjadi senjata yang akan digunakan Sinta. Suatu malam, Sinta menghadiri acara sosial yang diadakan oleh salah satu pengusaha ternama. Ia berpakaian rapi, menampilkan diri dengan percaya diri. Di sana, ia bertemu dengan beberapa orang yang bisa menjadi sekutu atau sumber informasi berharga. Sambil tersenyum dan berbasa-basi, ia menyelidiki setiap detail percakapan, memahami siapa yang bisa membantunya kelak, dan siapa yang bisa ia gunakan untuk melemahkan posisi Ardi dan keluarganya. Ia mulai membangun reputasi sebagai perempuan cerdas, mandiri, dan penuh strategi. Reputasi itu akan menjadi fondasi bagi rencana balas dendamnya. Di rumah, Sinta menghadapi tantangan pribadi. Kadang rasa kesepian datang menghampiri, menguji ketahanannya. Ia merindukan dukungan, belayan, dan rasa aman yang dulu ia rasakan saat bersama Ardi. Namun ia tahu, semua itu hanyalah kenangan. Ia harus kuat, karena kelemahan akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Setiap malam, ia menuliskan perkembangan rencananya, menilai ulang strategi, dan merencanakan langkah berikutnya dengan detail. Tantangan nyata datang ketika Ardi mengetahui beberapa langkah Sinta melalui orang-orang terdekatnya. Ia mulai merasa curiga dan mengawasi aktivitas mantan istrinya. Namun Sinta telah belajar cara menyembunyikan jejak, berpura-pura lemah, dan menjaga citra yang tidak mencurigakan. Ia memanfaatkan persepsi Ardi dan ibunya bahwa ia masih rapuh dan tak berdaya untuk bergerak lebih leluasa. Kelemahan yang mereka kira ada pada Sinta justru menjadi kekuatan yang tidak terlihat oleh mereka. Seiring berjalannya waktu, Sinta mulai melihat hasil awal dari strateginya. Beberapa koneksi yang ia bangun mulai memberikan informasi penting. Ia mengetahui proyek-proyek bisnis Ardi yang rawan gagal, keputusan-keputusan finansial ibu mertuanya yang berisiko, dan ketergantungan mereka pada orang-orang tertentu. Semua itu menjadi peluang yang akan ia gunakan dengan hati-hati. Ia tahu, kesalahan kecil sekalipun bisa merusak rencana besar yang sedang ia susun. Di tengah semua itu, Sinta juga belajar menghadapi tekanan emosional. Ia sering dihadapkan pada rasa sakit, marah, dan rasa ingin membalas yang spontan. Namun ia menahan semua itu, menyadari bahwa balas dendam yang terburu-buru hanya akan merugikan dirinya sendiri. Kesabaran menjadi kekuatan utama yang ia gunakan, sementara kecerdasan dan observasi menjadi senjata utama dalam perang yang sedang ia persiapkan. Sinta pun mulai memanfaatkan media sosial dan jejaring profesional untuk memperluas pengaruhnya. Ia menulis artikel, berbagi pengalaman hidup, dan membangun citra sebagai perempuan cerdas dan mandiri. Setiap postingan, setiap interaksi, ia atur untuk membangun jaringan dan memantau respons Ardi dan orang-orang sekitarnya. Tanpa mereka sadari, Sinta perlahan menguatkan posisi sosial dan ekonomi yang akan menjadi fondasi kekuatannya di masa depan. Hari-hari itu juga menjadi waktu bagi Sinta untuk memperkuat mental dan fisiknya. Ia mulai berolahraga, mengikuti kelas pengembangan diri, dan belajar seni presentasi. Semua itu ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia mampu berdiri sendiri, tangguh, dan siap menghadapi semua rintangan. Ia tahu bahwa ketika waktunya tiba untuk mengeksekusi balas dendamnya, ia harus berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental. Semua rencana yang Sinta buat berjalan perlahan namun pasti.
Ia memahami bahwa konflik ini bukan hanya tentang kemarahan sesaat, tapi tentang strategi panjang, kesabaran, dan kecerdasan. Setiap langkah kecil yang ia ambil menjadi bagian dari gambaran besar yang akan menghancurkan Ardi dan mertuanya perlahan-lahan, tanpa mereka duga. Malam-malam panjang ia habiskan untuk merenung, menyusun rencana, dan memperkuat tekadnya. Sinta bukan lagi perempuan yang tersakiti dan tak berdaya. Ia adalah sosok yang cerdas, penuh strategi, dan tangguh. Setiap air mata yang jatuh telah menjadi bahan bakar untuk membentuk kekuatan yang akan membuat Ardi dan keluarganya menyesal telah menolaknya. Dan di balik senyum tenang yang ia tunjukkan ke dunia, Sinta menyiapkan badai yang perlahan tapi pasti akan menghancurkan mereka yang dulu menyakitinya. Waktu berlalu, dan segala usaha Sinta mulai menunjukkan hasilnya. Apa yang dulu tampak seperti luka yang tak tersembuhkan kini berubah menjadi kekuatan yang perlahan-lahan menghancurkan Ardi dan keluarga besarnya. Semua catatan, pengamatan, dan strategi yang ia susun dengan sabar mulai menimbulkan efek nyata. Pertemuan-pertemuan sosial, koneksi bisnis, dan jaringan yang dibangunnya selama ini mulai berperan. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil sekarang harus tepat, karena satu kesalahan kecil bisa menghancurkan rencana yang telah ia bangun selama berbulan-bulan. Ardi mulai merasakan tekanan yang sebelumnya tak pernah ia alami. Dalam rapat-rapat penting di kantornya, beberapa keputusan yang ia ambil mulai mendapat penolakan dari kolega yang dulu tunduk padanya. Proyek-proyek yang selama ini dianggap aman kini rawan gagal, dan sumber daya yang ia andalkan mulai menunjukkan kelemahan. Ardi sendiri tidak mengerti mengapa semua ini terjadi begitu cepat. Ia merasa dikelilingi ketidakpastian, sementara rasa percaya dirinya perlahan terkikis. Tanpa ia sadari, Sinta telah menempatkan orang-orang tertentu di posisinya, memberi informasi yang mempengaruhi keputusan Ardi, dan merusak jaringan sosialnya secara diam-diam. Ibu mertuanya, yang selalu merasa superior, juga mulai merasakan dampaknya. Beberapa investasi yang ia lakukan mulai menurun nilainya. Rekan-rekan bisnisnya yang dulu patuh kini mulai menjauh, enggan mengambil risiko bersamanya. Kesombongan yang dulu menjadi tamengnya kini menjadi batu sandungan yang membuatnya semakin tersudut. Sinta mengamati semuanya dari jauh, tetap tenang, mengetahui bahwa kehancuran mereka akan semakin terlihat dari hari ke hari. Di sisi lain, Sinta semakin menguat. Ia berhasil menempatkan dirinya sebagai sosok yang berpengaruh di kalangan bisnis dan sosial. Reputasinya sebagai perempuan cerdas, tangguh, dan mandiri kini tidak lagi bisa diremehkan. Ia mulai menerima tawaran kolaborasi bisnis yang menjanjikan, proyek-proyek baru, dan undangan ke forum-forum yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan bisa ia hadiri. Semuanya ia lakukan dengan sikap tenang dan elegan, menutupi tujuan aslinya, untuk memukul balik mereka yang dulu menghancurkan hidupnya. Momen paling menegangkan terjadi ketika sebuah proyek besar yang melibatkan Ardi mengalami kegagalan. Informasi yang ia terima dari jaringan Sinta menjadi faktor yang menentukan. Ardi terkejut saat mengetahui bahwa rekan-rekannya yang dulu setia ternyata mulai menentangnya. Ia mencoba mencari tahu siapa yang menyebabkan masalah ini, tapi semua jejaknya tersembunyi. Hatinya mulai gelisah, panik, dan cemas, karena segala sesuatu yang ia anggap pasti kini dipertanyakan. Sinta, di sisi lain, tersenyum dalam diam, mengetahui bahwa rencana yang selama ini ia persiapkan kini mulai mencapai titik klimaks. Ibu mertuanya berusaha menutupi kepanikan dengan sikap sombong, namun tatapannya yang tajam dan nada bicaranya mulai kehilangan kekuatan. Ia menyadari ada sesuatu yang salah, tapi tidak bisa mengidentifikasi sumbernya. Kesalahan yang ia buat karena meremehkan Sinta kini membalikannya. Segala komentar sinis, ejekan, dan upaya untuk merendahkan Sinta menjadi faktor yang mempermudah strategi balas dendamnya. Sinta sendiri tetap mengendalikan diri. Ia tidak terbawa emosi, meski melihat kehancuran perlahan menimpa mereka. Ia tahu, klimaks ini bukan hanya soal melihat mereka menderita, tetapi memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil tepat dan berkesinambungan. Ia memperhitungkan setiap kemungkinan, memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa membuat rencananya gagal. Konflik mencapai puncaknya ketika Ardi menghadapi tekanan di kantornya dan di lingkaran sosialnya. Rekan-rekan yang dulu memujanya kini mulai mempertanyakan kompetensinya, dan beberapa proyek penting yang ia andalkan gagal beruntun.
Ia merasa kehilangan kendali, dan rasa takut mulai merasuki dirinya. Semua ini terjadi tanpa Ardi menyadari bahwa Sinta berada di balik sebagian besar perubahan itu. Pada saat yang sama, Sinta menghadiri sebuah acara bisnis besar, di mana ia berinteraksi dengan para pengusaha dan pejabat lainnya. Ia terlihat anggun, percaya diri, dan berwibawa. Semua orang yang hadir mengakui kehebatan dan kecerdasannya, sementara Ardi dan ibu mertuanya hanya bisa melihat dari kejauhan, merasa cemas dan tidak berdaya. Sinta tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk memantapkan posisi sosial dan ekonominya, sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan dan harta yang mereka banggakan bukanlah segalanya. Di rumah, Sinta menulis catatan baru tentang langkah berikutnya. Ia mencatat kelemahan Ardi dan ibunya, peluang yang bisa dimanfaatkan, dan cara untuk memastikan agar setiap rencana balas dendamnya berjalan sempurna. Ia sadar, puncak konflik ini hanyalah permulaan. Masih banyak yang harus ia lakukan untuk memastikan mereka benar-benar jatuh dan merasakan pahitnya kehilangan kendali. Malam itu, Sinta menatap langit-langit kamar apartemennya. Ia merasa lega sekaligus waspada. Lega karena rencana yang ia susun mulai membuahkan hasil. Waspada karena ia tahu Ardi dan ibu mertuanya akan berusaha membalas atau melawan. Namun ia yakin, kesabaran, strategi, dan kecerdasan yang ia miliki akan selalu lebih unggul daripada kesombongan dan kekuasaan semu mereka. Setiap langkah telah diperhitungkan, setiap peluang dimanfaatkan, dan setiap kesalahan mereka dicatat dengan teliti. Klimaks ini menegaskan satu hal bagi Sinta. Kekuatan sejati bukan datang dari harta, posisi, atau status sosial, tapi dari kesabaran, kecerdikan, dan kemampuan untuk bangkit dari luka yang paling dalam. Ardi dan keluarganya kini mulai merasakan pahitnya kesalahan mereka sendiri, sementara Sinta berdiri dengan kepala tegak, bukan karena dendam semata, tetapi karena keadilan yang ia ciptakan sendiri. Dan di balik senyum yang ia tunjukkan kepada dunia, Sinta tahu bahwa badai yang ia ciptakan baru mulai, dan puncak kehancuran bagi mereka yang dulu menghancurkan hidupnya masih menunggu untuk dijalani. Ia siap melanjutkan langkah-langkah berikutnya dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap rencana balas dendam mencapai tujuannya secara sempurna, tanpa meninggalkan jejak yang bisa menjerat dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kerja keras dan kesabaran Sinta mulai menampakkan hasil nyata yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Setiap langkah yang dulu direncanakan dengan teliti kini mulai memberikan efek domino yang memukul Ardi dan ibu mertuanya secara perlahan tapi pasti. Proyek-proyek yang selama ini dianggap aman tiba-tiba menghadapi kendala tak terduga. Kontrak yang dulu seolah pasti kini berisiko batal. Dan rekan-rekan bisnis yang selama ini tunduk mulai mempertanyakan keputusan Ardi dan menahan diri untuk mengambil risiko. Posisi sosial dan finansial keluarga itu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Dan rasa percaya diri yang selama ini menjadi tumpuan mereka semakin memudar. Sinta, di sisi lain, semakin menguat. Ia bukan lagi perempuan yang rapuh, terpuruk, atau mudah tersakiti. Ia telah menjadi sosok yang cerdas, tangguh, dan strategis. Dalam dunia bisnis, reputasinya mulai melebar seperti jaringan akar pohon yang kuat. Tawaran kerjasama berdatangan, undangan ke forum-forum penting mulai menumpuk, dan peluang investasi yang dulu tak mungkin ia raih kini terbuka lebar. Semua langkah yang ia ambil tampak alami, percaya diri, dan elegan, tetapi di balik itu tersimpan tujuan besar yang ia jaga dengan rapi, memastikan Ardi dan ibu mertuanya jatuh dan tidak bisa memperbaiki apa yang telah mereka hancurkan. Ardi, yang dulu percaya diri dan dominan, kini mulai kehilangan kendali. Ia menyadari orang-orang di sekitarnya mulai bersikap berbeda, menilai setiap keputusan yang ia buat dengan kritis, bahkan beberapa kolega yang dulu loyal kini enggan mendukungnya. Ia tak memahami mengapa semua ini bisa terjadi begitu cepat, dan setiap kegagalan proyek membuatnya semakin panik. Rasa takut, cemas, dan ketidakpastian yang sebelumnya asing kini menjadi teman sehari-hari Ardi. Ia mulai menyesali sikap dan keputusan yang pernah ia buat terhadap Sinta, tetapi rasa gengsi dan harga diri membuatnya tak mampu meminta maaf atau mengakui kesalahan. Ibu mertuanya juga mulai terpojok. Investasi yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya mengalami kerugian besar. Rekan bisnis yang dulu takut padanya kini menjauh, enggan mengambil risiko. Kesombongan yang selalu menjadi tamengnya kini berubah menjadi bumerang yang menghantam posisi dan reputasinya.
Ia mulai menyadari bahwa komentar merendahkan dan tindakan meremehkan Sinta dulu justru menjadi senjata yang kini menghancurkan dirinya sendiri. Setiap langkah terasa sulit, setiap keputusan seakan terperangkap dalam bayangan kekalahan yang ia ciptakan sendiri. Sinta mengamati semua itu dengan campuran perasaan, puas, lega, tapi tetap waspada. Ia tahu ini bukan akhir, hanya permulaan dari fase baru yang lebih strategis. Ia mulai menikmati hasilnya dengan elegan, tanpa sorak-sorai atau perayaan berlebihan. Cukup dengan senyum tenang yang menandakan bahwa setiap kesalahan yang dibuat Ardi dan ibunya telah berbalik menjadi kekuatan baginya. Ia memahami satu hal penting. Kemenangan paling manis bukan yang diumumkan ke publik, tapi yang dirasakan dalam diam, perlahan, dan tanpa bisa dilawan. Setiap hari Sinta memperluas jaringan sosial dan profesionalnya. Ia memanfaatkan media sosial, jejaring profesional, dan acara-acara sosial untuk menambah koneksi dan pengaruhnya. Setiap senyum, sapaan, dan kata yang ia ucapkan diperhitungkan dengan cermat. Orang-orang mulai melihat Sinta sebagai perempuan berwibawa, mandiri, dan tangguh, sehingga secara otomatis posisinya semakin kuat. Ardi dan ibu mertuanya hanya bisa melihat dari jauh, tak berdaya, dan merasa cemas tanpa tahu bahwa semua ini adalah hasil kerja keras dan strategi tersembunyi Sinta. Sinta juga mulai menikmati kemerdekaan finansialnya. Investasi yang ia lakukan, usaha kecil yang ia jalankan, dan kolaborasi yang ia bangun mulai memberikan hasil nyata. Ia merasakan kepuasan yang berbeda. Setiap langkah yang diambil dengan kesabaran dan perhitungan membuahkan hasil lebih manis daripada emosi yang terburu-buru. Keuangan yang stabil dan kemandirian ini menjadi fondasi yang memperkuat setiap langkah strategisnya ke depan. Ia sadar bahwa kekuatan finansial memberi kebebasan untuk bergerak tanpa tergantung pada siapapun, termasuk mereka yang dulu mencoba merendahkannya. Di sisi emosional, Sinta merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit dicapai. Luka yang dulu menjeratnya kini menjadi bahan bakar kekuatan. Ia tidak lagi bergantung pada pengakuan atau belas kasihan orang lain. Ia berdiri tegak, percaya diri, dan siap menghadapi segala kemungkinan. Setiap ejekan, penghinaan, dan rasa sakit yang pernah ia alami telah diubah menjadi energi untuk melanjutkan langkah strategisnya. Ia kini memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari kesabaran, kecerdikan, dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Ardi dan ibu mertuanya semakin frustasi. Mereka mulai menyadari bahwa segala usaha mereka untuk mempertahankan status, kekuasaan, dan pengaruh telah hancur secara sistematis. Mereka mencoba mengidentifikasi siapa yang berada di balik perubahan ini, tetapi Sinta telah menutupi jejaknya dengan sempurna. Setiap langkah yang mereka lakukan untuk melawan atau memulihkan keadaan justru sudah diperhitungkan sebelumnya. Tekanan ini membuat mereka bingung, terpojok, dan kehilangan kendali, sementara Sinta tetap tenang, memantau situasi, dan menyiapkan langkah berikutnya. Sinta menggunakan momen ini untuk menegaskan posisinya. Ia tidak hanya menunggu kehancuran mereka, ia membangun citra dan reputasi yang solid di mata publik dan profesional. Ia mulai dikenal sebagai perempuan mandiri, cerdas, dan berpengaruh. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menghormati setiap keputusan dan tindakan yang ia ambil. Kekuatan baru ini membuat Sinta tidak hanya mampu membalas dendam, tetapi juga membangun hidup yang lebih baik, lebih berkelas, dan lebih dihormati daripada sebelumnya. Malam-malamnya Sinta dihabiskan dengan refleksi, evaluasi, dan perencanaan. Ia menulis catatan, menilai setiap langkah yang sudah ditempuh, dan menyusun strategi untuk fase berikutnya. Ia tahu bahwa balas dendam yang sempurna bukan sekadar menyerang secara frontal, tetapi membangun kekuatan, menunggu waktu yang tepat, dan memanfaatkan setiap kelemahan lawan. Puncak konflik mungkin telah dilalui, tetapi perjalanan memastikan keadilan penuh masih jauh dari selesai. Sinta merasakan perubahan terdalam dalam dirinya. Ia bukan lagi perempuan yang tersakiti atau rapuh. Ia adalah sosok yang mandiri, penuh strategi, dan bertekad kuat. Setiap air mata, ejekan, dan rasa sakit menjadi fondasi kekuatan yang tidak terlihat. Ia menyadari bahwa kemenangan bukan hanya soal balas dendam, tetapi tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan kecerdasan dalam menghadapi situasi sulit. Konflik yang dulu menguras emosi kini mulai mereda. Ardi dan ibu mertuanya berada di posisi terpojok, kehilangan kendali,
dan mulai merasakan pahitnya kekalahan. Sinta, di sisi lain, menatap masa depan dengan kepala tegak, mengetahui bahwa ia berhasil membalikkan keadaan. Ia siap melangkah lebih jauh, bukan sekadar membalas dendam, tetapi membangun kehidupan baru yang jauh lebih baik, mandiri, dan dihormati. Malam itu, Sinta menutup buku catatannya dan menatap langit-langit apartemennya dengan senyum tenang. Kepuasan yang ia rasakan bukan karena dendam, tetapi karena keadilan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dunia kini mulai mengenal Sinta yang baru, tidak rapuh, tidak tergantung, dan tidak takut lagi. Ardi dan ibu mertuanya harus menerima kenyataan pahit bahwa perempuan yang dulu mereka remehkan kini berdiri lebih kuat, cerdas, dan berpengaruh daripada sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan perubahan yang telah diciptakan Sinta semakin terasa nyata. Dunia yang dulu tampak menindasnya kini mulai berputar seiring dengan kekuatan yang ia bangun sendiri. Setiap langkah yang ia ambil selama berbulan-bulan tidak sia-sia. Hasilnya bukan sekadar balas dendam, tetapi transformasi diri yang lengkap, dari perempuan yang tersakiti menjadi sosok yang mandiri, tangguh, dan dihormati. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menghancurkan orang lain semata, melainkan tentang menemukan kekuatan dan harga diri yang sebelumnya terkubur dalam luka dan pengkhianatan. Ardi dan ibu mertuanya kini berada di titik di mana mereka benar-benar harus menghadapi kenyataan pahit. Segala sumber daya, kekuasaan, dan jaringan yang selama ini mereka andalkan perlahan runtuh. Mereka mencoba mengembalikan posisi yang hilang, tetapi setiap usaha selalu tersandung oleh strategi Sinta yang jauh lebih matang dan terencana. Ardi yang dulu dominan kini seringkali tampak cemas dan gelisah. Kepercayaan dirinya terkikis oleh kegagalan demi kegagalan yang datang tanpa peringatan. Begitu pula ibu mertuanya, yang selalu menampilkan wajah sombong dan superior, kini merasakan sendiri bagaimana kesombongan bisa menjadi jebakan yang menghancurkan reputasi dan posisinya. Sinta menyaksikan semua ini dari jarak yang aman, tanpa harus mengumumkan kemenangan atau memamerkan kekuatannya. Ia menikmati setiap perubahan dengan ketenangan yang elegan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada arogansi, hanya senyum tenang yang menunjukkan bahwa ia kini berada di posisi yang berbeda, jauh lebih tinggi daripada mereka yang dulu meremehkan dan menghina dirinya. Kemenangan ini terasa manis karena lahir dari kesabaran, kecerdikan, dan kerja keras yang konsisten, bukan dari emosi atau kebencian yang terburu-buru. Ia belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, memperhitungkan setiap kemungkinan, dan memanfaatkan setiap kelemahan lawan tanpa terburu-buru. Kehidupan Sinta kini bukan hanya soal membalas dendam. Ia membangun jaringan bisnis yang solid, menjalin relasi profesional yang kuat, dan menapaki posisi sosial yang membuatnya dihormati. Setiap langkahnya terlihat alami, elegan, dan meyakinkan, namun semuanya diperhitungkan dengan teliti. Ia memanfaatkan peluang, mengasah kecerdikan, dan menanamkan disiplin yang ketat dalam segala hal yang ia lakukan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa perempuan yang pernah dianggap lemah dan tak berdaya kini mampu mengubah nasibnya sendiri, bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Secara emosional, Sinta merasakan kedamaian yang sebelumnya sulit ia raih. Luka dan rasa sakit yang dulu menjeratnya kini telah berubah menjadi energi positif. Ia tidak lagi bergantung pada pengakuan atau belas kasihan orang lain. Ia berdiri tegak, percaya diri, dan mampu menghadapi segala kemungkinan. Setiap ejekan, penghinaan, dan pengkhianatan yang pernah diterimanya telah ia ubah menjadi pelajaran hidup dan fondasi kekuatan yang tak terlihat. Transformasi ini menegaskan satu hal. Kekuatan sejati lahir dari kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, bukan dari kekuasaan atau harta benda semata. Sementara itu, Ardi dan ibu mertuanya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan kendali. Upaya mereka untuk mempertahankan status, kekuasaan, dan reputasi seringkali berujung kegagalan. Mereka mencoba mencari tahu siapa yang berada di balik perubahan ini, tetapi Sinta selalu selangkah lebih maju, menutup setiap jejak, dan memprediksi setiap langkah mereka. Tekanan yang mereka rasakan tidak hanya menguji kemampuan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa kesombongan dan pengendalian yang berlebihan bisa menjadi bumerang yang menghancurkan diri sendiri. Sinta memahami bahwa kemenangan sejati bukan tentang membuat orang lain menderita, tetapi tentang memastikan bahwa dirinya tetap utuh, mandiri,
dan mampu membangun kehidupan yang lebih baik. Ia tidak membalas dendam dengan cara yang merusak dirinya sendiri. Ia menggunakan strategi, kecerdasan, dan ketenangan untuk membalikkan keadaan. Dengan cara itu, ia tidak hanya mengalahkan mereka yang menghancurkan hidupnya, tetapi juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan luar biasa ketika mereka berdiri tegak dan percaya pada diri sendiri. Di malam-malam yang tenang, Sinta duduk menatap langit-langit apartemennya dan merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya. Ia menyadari bahwa setiap air mata, kekecewaan, dan ejekan yang pernah diterima kini menjadi batu loncatan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Kepuasan yang ia rasakan bukan karena dendam semata, melainkan karena keadilan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dunia kini mengenal Sinta yang baru, perempuan yang tak tergantung pada siapapun, yang mampu menghadapi tantangan terbesar sekalipun, dan yang mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Pesan yang paling penting bagi Sinta adalah bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri. Perempuan tidak perlu menunggu belas kasihan, pengakuan, atau perlindungan dari orang lain. Dengan strategi, kesabaran, dan keberanian, mereka dapat mengambil kendali atas hidupnya dan membangun masa depan yang diinginkan. Transformasi Sinta menjadi bukti nyata bahwa kemampuan untuk bangkit dari luka dan mengubahnya menjadi kekuatan adalah kemenangan sejati yang jauh lebih berharga daripada harta, status, atau kekuasaan semu. Seiring waktu, Sinta semakin menikmati kehidupan barunya. Hubungan sosialnya membaik, peluang bisnis terus terbuka, dan ia semakin dihormati oleh orang-orang yang dulu meremehkannya. Ia menemukan kebebasan, kemandirian, dan kepuasan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ardi dan ibu mertuanya, meski mencoba bangkit, kini hanya mampu menyaksikan dari jauh bahwa dunia telah berubah, dan posisi mereka tidak lagi seperti dulu. Mereka belajar bahwa kesombongan, kekuasaan, dan harta tidak selalu menjadi jaminan kemenangan. Strategi, kecerdikan, dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan justru menjadi kunci keberhasilan sejati. Sinta menutup babak hidup yang penuh luka itu dengan kepala tegak. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pemenang yang bijaksana. Kekuatan, kesabaran, dan kecerdasannya telah membawanya pada kehidupan baru yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih dihormati. Dunia kini mengenal Sinta yang baru, sosok perempuan yang mampu menghadapi segala tantangan, membalikkan keadaan, dan menemukan kebahagiaan serta keadilan dengan caranya sendiri. Dengan langkah pasti, Sinta melangkah ke masa depan, membawa pelajaran berharga bahwa kemenangan yang paling bermakna adalah yang lahir dari ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk tetap berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui tirai jendela apartemen Sinta, menciptakan bayangan lembut di lantai kayu yang bersih. Udara segar dari balkon membawa aroma kopi yang baru diseduh, mengiringi pagi yang tenang. Sinta duduk di kursi kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan grafik perkembangan usaha kecil yang ia jalankan. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan karena euforia, tapi karena kepuasan yang mendalam. Semua yang ia capai hingga saat ini adalah hasil dari ketekunan, strategi matang, dan kesabaran yang panjang. Ia menatap angka-angka dan laporan, menyadari bahwa apa yang dulu tampak mustahil kini menjadi kenyataan. Setiap langkah yang ia ambil terasa alami, tapi semuanya telah diperhitungkan. Hubungan bisnis yang ia bangun semakin kuat. Mitra yang dulu ragu kini mulai menghargai kecerdasannya dan menaruh kepercayaan yang baru. Sinta juga menyadari pentingnya keseimbangan antara profesionalisme dan kehangatan personal. Ia mulai melibatkan diri dalam acara sosial yang relevan, tidak untuk pamer, tetapi untuk memperluas jaringan dengan cara yang elegan dan bijaksana. Setiap percakapan, senyuman, dan salam hangat adalah bagian dari strategi yang lebih besar, membangun reputasi sebagai perempuan tangguh, cerdas, dan mampu dipercaya. Di luar bisnis, kehidupan pribadinya juga mulai menemukan ritme baru. Sinta menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman yang selama ini menjadi pendukung setianya, orang-orang yang menghargai dirinya bukan karena status, tetapi karena karakter dan integritas yang ia tunjukkan. Percakapan hangat, tawa, dan momen sederhana yang dulu terasa langka kini menjadi bagian dari keseharian yang menenangkan. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemenangan atas orang lain, tetapi dari kemampuan menghargai diri sendiri dan menikmati hidup dengan penuh kesadaran.
Sementara itu, Ardi dan ibu mertuanya masih mencoba menemukan posisi mereka. Namun setiap upaya untuk memulihkan pengaruh dan status seringkali berakhir sia-sia. Mereka menyadari bahwa dunia telah berubah, dan dominasi mereka tidak lagi bisa dipertahankan. Sinta, meski tidak lagi menaruh dendam aktif, tetap memantau perkembangan mereka dari jauh. Ia memastikan bahwa langkah mereka tidak mengganggu kestabilan hidup barunya. Ia belajar bahwa kemenangan terbesar bukan hanya mengalahkan lawan, tetapi membangun fondasi yang kuat untuk hidup sendiri. Seiring berjalannya waktu, Sinta mulai memikirkan pengembangan diri secara lebih luas. Ia mengikuti seminar, pelatihan kepemimpinan, dan forum-forum profesional yang sebelumnya terasa menakutkan atau tak terjangkau. Dengan setiap pengalaman baru, ia semakin percaya diri. Ia menyadari bahwa belajar dan berkembang tidak mengenal usia atau status. Setiap kesempatan untuk menambah wawasan adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan yang lebih mandiri dan stabil. Pada suatu sore, saat Sinta menghadiri pertemuan bisnis dengan beberapa investor potensial, aura percaya diri yang ia pancarkan membuat orang-orang di sekitarnya terkesan. Mereka tidak hanya melihat perempuan yang berhasil membangun bisnis, tetapi juga sosok yang penuh integritas, yang mampu mendengar, memahami, dan mengambil keputusan secara bijak. Sinta berbicara dengan tenang, jelas, dan elegan, menunjukkan bahwa pengalaman masa lalu, termasuk luka dan kekecewaan, bukanlah beban, tetapi fondasi yang membuatnya semakin kuat. Hubungan profesionalnya pun mulai membawa dampak positif secara sosial. Teman-teman baru yang ia temui menjadi bagian dari lingkaran yang mendukung bukan hanya secara bisnis, tetapi juga secara pribadi. Sinta mulai memahami bahwa keberhasilan sejati tidak hanya soal materi atau pengaruh, tetapi juga soal kualitas hubungan yang ia bangun. Ia menjadi mentor bagi beberapa rekan muda, berbagi pengalaman dan strategi tanpa kesombongan, menunjukkan bahwa kekuatan yang sebenarnya adalah mampu memberdayakan orang lain sambil tetap menjaga integritas diri sendiri. Di sisi emosional, Sinta merasakan kedamaian yang stabil. Ia tidak lagi dihantui perasaan takut, marah, atau benci. Setiap luka yang pernah ada kini menjadi pengingat akan kekuatan yang ia miliki. Malam-malamnya dihabiskan dengan menulis jurnal refleksi, merencanakan masa depan, atau sekadar menikmati momen sunyi di balkon sambil menatap langit malam. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sederhana, seperti aroma kopi, cahaya matahari, atau tawa teman, adalah hadiah terbesar dari perjalanan panjang yang telah ia lalui. Sementara itu, Ardi dan ibu mertuanya semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengontrol keadaan. Mereka belajar perlahan bahwa kekuasaan dan status tidak selalu menjamin kemenangan. Kesombongan dan pengendalian yang berlebihan bisa menjadi jebakan, dan strategi, kecerdikan, serta kesabaran orang lain bisa membalikkan keadaan. Dalam kesunyian mereka sendiri, mereka mulai memahami nilai dari integritas dan kemampuan untuk menilai orang lain dengan tepat, meskipun pelajaran itu datang terlambat. Sinta, di sisi lain, tidak hanya belajar dari pengalaman pahitnya, tetapi juga mulai memetik buah dari semua usaha yang ia lakukan. Ia mampu menatap masa depan dengan kepala tegak, dengan keyakinan bahwa setiap langkahnya kini diambil dengan kesadaran penuh. Ia menemukan bahwa hidup yang sebenarnya bukan soal membalas dendam atau mengalahkan orang lain, tetapi tentang membangun versi diri terbaik, yang mampu menghadapi tantangan apapun, dan tetap menghargai diri sendiri. Hari demi hari, Sinta melangkah dengan pasti, memantapkan posisi sosial dan profesionalnya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang pernah merasakan ketidakadilan atau dilemahkan oleh orang lain. Sosoknya tidak hanya dikenal sebagai pemenang, tetapi juga sebagai perempuan yang bijaksana, mandiri, dan berwibawa. Dunia mulai melihat bahwa kekuatan sejati lahir dari kesabaran, kecerdikan, dan keberanian untuk tetap berdiri tegak di tengah kesulitan. Pada akhirnya, Sinta menutup bab lama dalam hidupnya dengan senyum tenang. Ia bukan lagi korban, bukan lagi sosok yang tersakiti, dan bukan lagi orang yang merasakan ketergantungan pada orang lain. Ia adalah perempuan yang menemukan kekuatannya sendiri, yang mampu membalikkan keadaan, membangun kehidupan baru, dan menikmati kebahagiaan yang tulus. Dengan langkah mantap, Sinta melangkah ke masa depan, membawa pelajaran berharga bahwa kemenangan yang paling berarti adalah kemenangan atas diri sendiri, yang lahir dari ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian menghadapi segala badai kehidupan. Pagi itu,
Sinta membuka jendela apartemennya, menghirup udara segar sambil menatap kota yang mulai ramai dengan aktivitasnya. Hari-hari yang sebelumnya penuh tekanan dan luka kini berubah menjadi momen refleksi dan perencanaan. Sinta duduk di meja kerjanya, menatap daftar rencana ekspansi bisnis yang telah ia susun selama beberapa minggu terakhir. Ada peluang baru yang terbuka di pasar internasional, dan Sinta merasa ini saat yang tepat untuk menguji kemampuan serta wawasan yang telah ia bangun selama ini. Setiap langkah ke luar negeri terasa menantang, namun juga menarik. Sinta menyadari bahwa dunia yang lebih luas membawa risiko yang berbeda, persaingan lebih ketat, regulasi yang kompleks, dan dinamika sosial yang lebih beragam. Namun ia juga menyadari bahwa pengalaman pahit di masa lalu telah memberinya ketahanan mental yang kuat. Ia tidak lagi takut menghadapi ketidakpastian. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sekaligus mengasah strategi. Dalam perjalanannya ke negara tujuan, Sinta menghadiri berbagai pertemuan bisnis internasional. Ia bertemu dengan investor, pengusaha, dan profesional dari berbagai latar belakang. Awalnya, beberapa dari mereka skeptis melihat seorang perempuan muda yang tampak anggun namun mandiri memimpin negosiasi besar. Namun, perlahan, kepercayaan mereka tumbuh saat melihat Sinta berbicara dengan jelas, penuh data, dan penuh strategi. Ia bukan hanya mempresentasikan produk atau peluang bisnis, tetapi juga menanamkan rasa hormat dengan sikapnya yang tenang dan elegan. Di sisi sosial, Sinta mulai menemukan tantangan baru. Dunia internasional mempertemukannya dengan orang-orang yang memiliki kepentingan berbeda, budaya berbeda, dan ekspektasi yang beragam. Kadang ia harus bersikap lebih diplomatis, menahan ego, dan menyesuaikan diri tanpa mengorbankan prinsip. Setiap interaksi menjadi pelajaran baru tentang bagaimana membangun jaringan yang luas sekaligus menjaga reputasi. Sinta menyadari bahwa kekuatan sosial bukan hanya soal hubungan dekat, tetapi juga soal kemampuan beradaptasi dan membaca situasi dengan tepat. Meski sibuk, Sinta tetap menjaga keseimbangan hidup. Ia menyempatkan diri untuk menikmati momen sederhana, secangkir kopi di pagi hari, senja di tepi kota asing, atau percakapan hangat dengan teman baru yang ia temui di perjalanan. Kebahagiaan sederhana ini memberinya energi tambahan untuk menghadapi tekanan profesional yang semakin kompleks. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari kemampuan menyeimbangkan ambisi dengan ketenangan batin. Dalam satu kesempatan, Sinta diundang ke gala dinner eksklusif untuk pengusaha internasional. Di sana, ia bertemu kembali dengan beberapa kolega lama yang dulu meremehkannya di dunia bisnis lokal. Mata mereka terbuka lebar, penuh kekaguman, ketika menyadari transformasi Sinta. Namun Sinta tidak menunjukkan kesombongan atau kepuasan berlebihan. Ia hanya tersenyum hangat, berbicara dengan elegan, dan tetap menjaga sikap profesional. Dalam diam, ia tahu bahwa kesuksesan bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa kerja keras dan integritas mampu mengubah nasib. Tantangan baru muncul ketika salah satu investor besar menuntut keputusan cepat terkait investasi. Sinta menghadapi dilema. Apakah mengikuti instingnya atau menunggu analisis lebih mendalam? Keputusan yang terburu-buru bisa berisiko, tetapi menunda bisa membuat peluang hilang. Dengan tenang, Sinta menimbang semua data, berkonsultasi dengan tim, dan akhirnya mengambil keputusan yang seimbang, mengamankan investasi tanpa mengorbankan strategi jangka panjang. Keberhasilan ini menegaskan kemampuan Sinta untuk tetap tenang di tengah tekanan dan membuat keputusan yang matang. Selain tantangan profesional, Sinta juga mulai membangun kehidupan sosial yang lebih kompleks. Ia bertemu orang-orang dari berbagai budaya, membangun persahabatan, dan belajar tentang nilai-nilai baru. Ia menyadari bahwa kehidupan internasional menuntut fleksibilitas, empati, dan kemampuan berkomunikasi yang matang. Sinta belajar membaca bahasa tubuh, memahami nuansa sosial, dan menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas. Hal ini semakin memperkuat karakternya sebagai perempuan yang mandiri, cerdas, dan mampu beradaptasi di berbagai situasi. Sementara itu, Ardi dan ibu mertuanya masih menjadi bayangan dari masa lalu yang Sinta tinggalkan. Mereka menyadari bahwa dunia telah berubah, dan dominasi mereka semakin jauh dari jangkauan. Meski mereka masih mencoba memulihkan posisi, Sinta tidak lagi menaruh dendam aktif. Ia menyadari bahwa yang paling penting adalah menjaga momentum dan membangun masa depan,
bukan terjebak pada masa lalu. Mereka hanya menjadi pengingat bagi Sinta tentang perjalanan yang telah ia lalui, dan betapa pentingnya belajar dari pengalaman. Hari demi hari, Sinta semakin percaya diri. Ia mulai mengambil keputusan lebih besar, menjalin kemitraan strategis, dan membangun reputasi sebagai pemimpin yang bijaksana. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini melihat Sinta sebagai contoh keberhasilan yang lahir dari ketekunan, kecerdikan, dan integritas. Ia membuktikan bahwa perempuan yang pernah dianggap lemah dapat berdiri lebih kuat, tidak hanya di tanah air, tetapi juga di panggung internasional. Di malam-malam tenang, Sinta duduk menulis jurnal refleksi. Ia menulis tentang perjalanan yang telah ia lalui, tentang kekuatan yang ia temukan, dan tentang pelajaran yang akan ia bawa ke masa depan. Ia menyadari bahwa setiap luka, setiap ejekan, dan setiap kesalahan yang pernah diterimanya kini menjadi fondasi yang tak terlihat, membentuk karakter dan strategi hidupnya. Dengan kesadaran ini, Sinta menatap masa depan dengan keyakinan dan ketenangan. Perjalanan Sinta menunjukkan bahwa transformasi sejati bukan hanya tentang membalas dendam atau mengalahkan lawan, tetapi tentang kemampuan membangun kehidupan baru yang lebih baik, menghadapi tantangan dengan bijak, dan menjaga integritas diri sendiri. Dunia mungkin terus berubah, peluang dan risiko selalu hadir, tetapi Sinta telah menemukan pondasi yang kokoh, kesabaran, kecerdikan, dan kemampuan untuk tetap berdiri tegak di tengah badai. Dengan langkah mantap, Sinta melangkah ke babak baru kehidupannya, membawa pelajaran berharga bahwa kekuatan sejati lahir dari pengalaman, keberanian, dan kemampuan untuk menavigasi dunia dengan kepala tegak, hati tenang, dan strategi yang matang. Ia siap menghadapi tantangan yang lebih besar, membangun hubungan yang lebih luas, dan terus memperkuat dirinya sebagai perempuan mandiri yang berpengaruh, tangguh, dan dihormati. Sinta menatap gedung tinggi yang menjulang di depan matanya, simbol dari pertemuan bisnis internasional yang akan menentukan arah baru perusahaannya. Udara pagi terasa hangat, tapi jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. Ini adalah momen yang ia tunggu, kesempatan untuk menegaskan posisi perusahaannya di pasar global, sekaligus menguji semua strategi dan kemampuan yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Begitu memasuki ruang rapat, Sinta disambut oleh deretan investor berpengalaman yang menunggu presentasinya. Seketika, ada rasa tegang yang muncul, bukan karena takut gagal, tetapi karena besarnya tanggung jawab yang harus diemban. Setiap orang di sana memiliki ekspektasi tinggi, dan keputusan yang diambil hari ini bisa memengaruhi masa depan perusahaan serta reputasinya. Namun Sinta mengatur napas, mengingat perjalanan panjang yang telah membentuknya. Dari perempuan yang tersakiti menjadi pemimpin yang mandiri, cerdas, dan tegas. Presentasinya dimulai dengan tenang. Sinta berbicara dengan lugas, jelas, dan penuh data, menekankan strategi pertumbuhan, inovasi produk, dan analisis pasar yang mendalam. Para investor menyimak dengan seksama, beberapa mencatat, beberapa saling bertukar pandang. Tidak ada yang menunda atau meremehkan. Mereka tahu bahwa perempuan di hadapan mereka bukanlah sosok biasa. Ia menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil bukan hanya berdasar insting, tetapi hasil kalkulasi matang dan pengalaman yang terbukti. Namun tantangan nyata muncul saat seorang investor mempertanyakan model ekspansi yang Sinta tawarkan. Apakah perusahaan Anda siap menghadapi fluktuasi pasar dan risiko regulasi di beberapa negara yang berbeda? Tanya pria itu dengan nada skeptis. Sinta tersenyum tipis, menanggapi dengan jawaban yang tenang, terstruktur, dan disertai rencana mitigasi risiko yang jelas. Ia menunjukkan bahwa setiap kemungkinan telah diperhitungkan, dan langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Momen ini bukan sekadar soal bisnis, tetapi juga soal reputasi. Sinta tahu bahwa kesalahan sedikit saja bisa membuat kepercayaan yang telah dibangun hilang. Namun ia tetap tenang, menggunakan pengalaman masa lalu sebagai fondasi. Setiap kali tekanan meningkat, ia menenangkan diri dengan mengingat pelajaran berharga. Kekuatan sejati bukan lahir dari emosi, melainkan dari ketenangan, strategi, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Di luar tantangan profesional, aspek sosial juga menghadirkan kompleksitas tersendiri. Sinta harus menyeimbangkan hubungan dengan mitra lama dan baru, menghormati budaya dan kebiasaan mereka, serta menjaga citra perusahaan. Kadang, ia dihadapkan pada dilema etis.
mengikuti tuntutan bisnis yang menggiurkan tapi berpotensi merugikan pihak lain, atau menahan diri demi integritas jangka panjang. Sinta memilih yang terakhir, yakin bahwa reputasi dan kepercayaan adalah aset terbesar yang tidak boleh dipertaruhkan. Hari itu juga Sinta bertemu kembali dengan beberapa teman lama dari dunia bisnis lokal yang kini ikut hadir di kancah internasional. Mereka kagum melihat transformasi Sinta, bukan hanya karena keberhasilan finansial, tetapi juga karena sikapnya yang bijaksana, elegan, dan penuh empati. Beberapa dari mereka mengakui bahwa Sinta telah menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang ingin mandiri dan sukses tanpa harus mengorbankan integritas. Sinta menyambut mereka dengan hangat, berbagi pengalaman, dan memberikan motivasi tanpa kesombongan. Malam harinya, setelah serangkaian pertemuan dan diskusi intens, Sinta duduk sendiri di balkon apartemen sementara di kota asing itu. Lampu-lampu kota berkelip, menciptakan panorama yang memikat. Ia menatap jauh ke depan, merenungkan keputusan yang telah diambil hari ini dan kemungkinan yang menanti. Ada kepuasan yang tenang, bukan euforia berlebihan. Ada rasa damai yang lahir dari keyakinan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang dan integritas yang tidak tergoyahkan. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Salah satu mitra potensial mengajukan persyaratan tambahan yang menuntut kompromi lebih besar dari yang Sinta rencanakan. Ini menjadi dilema besar. Apakah menerima persyaratan demi memperluas jaringan, atau menolak demi menjaga prinsip dan risiko jangka panjang? Sinta menarik napas dalam-dalam, menutup mata sejenak, lalu menimbang semua variabel. Ia menyadari bahwa keputusan ini akan menjadi ujian sejati bagi kecerdasan, kesabaran, dan integritasnya. Akhirnya, dengan kepala tegak, ia menolak persyaratan yang bisa merusak fondasi strategisnya, menawarkan solusi alternatif yang adil bagi semua pihak. Keputusan ini ternyata membawa hasil positif. Mitra menghargai sikap tegas dan kejujuran Sinta, membuka peluang baru yang lebih menguntungkan tanpa merusak prinsip. Hal ini menegaskan satu hal penting. Kadang, keberanian untuk berkata, "tidak," adalah tanda kekuatan terbesar. Sinta tersenyum sendiri, menyadari bahwa pengalaman masa lalu, termasuk luka dan kekecewaan, telah mempersiapkannya menghadapi momen seperti ini dengan bijaksana. Di hari-hari berikutnya, Sinta semakin memperkuat jaringan profesionalnya, memimpin tim dengan kepemimpinan yang tegas namun empatik, dan membangun reputasi sebagai pemimpin yang dapat dipercaya. Setiap keberhasilan bukan sekadar angka di laporan, tetapi bukti nyata dari strategi matang, integritas, dan kemampuan membaca situasi. Sosok Sinta kini bukan hanya dikenal sebagai perempuan sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi mereka yang ingin mandiri, tangguh, dan berpengaruh. Di sisi emosional, Sinta merasakan kedamaian yang stabil. Ia tidak lagi dihantui perasaan takut atau benci. Setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, telah membentuk karakter dan strategi hidupnya. Malam-malamnya diisi dengan refleksi, merencanakan langkah selanjutnya, atau sekadar menikmati kesunyian dengan secangkir teh hangat sambil menatap bintang. Ia memahami bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keseimbangan antara pencapaian, hubungan sosial, dan kedamaian batin. Bab ini menutup fase puncak tantangan Sinta dengan kesadaran bahwa transformasi sejati bukan hanya soal mengalahkan orang lain, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik, menghadapi tekanan dengan bijak, dan menjaga integritas di setiap langkah. Sinta siap melangkah lebih jauh, menghadapi peluang dan risiko baru, dan terus memperkuat dirinya sebagai perempuan mandiri, tangguh, dan dihormati, dengan kepala tegak, hati tenang, dan strategi yang matang. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai apartemen Sinta dengan hangat, membangunkannya ke hari yang tenang, namun berbeda dari biasanya. Kepala kota yang ia pandang dari jendela kini terasa penuh arti, karena keputusan besar yang ia ambil beberapa hari lalu telah membuahkan perubahan nyata. Suasana hati Sinta tidak lagi sekadar puas. Ada rasa tenang yang lahir dari kesadaran bahwa setiap langkah, setiap pilihan, dan setiap risiko telah dijalankan dengan penuh pertimbangan. Di kantor, pesan-pesan dari mitra internasional dan investor berdatangan. Beberapa mengirim ucapan terima kasih karena keputusan Sinta yang tegas tapi adil telah membuka peluang baru yang lebih menguntungkan. Ada juga yang menyatakan kekaguman karena ia mampu menolak persyaratan yang bisa merusak fondasi perusahaan, sambil menawarkan alternatif yang tetap menguntungkan.
Hal ini memperkuat reputasi Sinta bukan hanya sebagai pemimpin bisnis, tetapi sebagai sosok yang bijaksana, mandiri, dan memiliki integritas yang tinggi. Sementara itu, tim manajemen yang semula ragu kini mulai menunjukkan dukungan penuh. Mereka menyadari bahwa pendekatan konservatif Sinta bukan bentuk ketidakberanian, tetapi strategi matang yang mempertahankan fondasi perusahaan dan menyiapkan langkah jangka panjang. Diskusi internal kini lebih produktif, ide-ide baru muncul, dan suasana kerja terasa harmonis karena setiap anggota tim merasa dihargai dan didengarkan. Sinta memimpin dengan keseimbangan sempurna antara ketegasan dan empati, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah kemampuan menyatukan visi, prinsip, dan aspirasi bersama. Di sisi sosial, pengaruh Sinta semakin luas. Pertemuan internasional yang diikuti sebelumnya membuka pintu untuk kerjasama baru, persahabatan lintas budaya, dan pengakuan dari berbagai komunitas profesional. Ia mulai diundang untuk berbicara dalam seminar, forum bisnis, dan acara networking global. Setiap kesempatan ia gunakan untuk membagikan pengalaman, strategi, dan nilai integritas yang selalu ia pegang. Tidak ada kesombongan, hanya ketegasan dan ketulusan yang membuat orang-orang menghormati keberhasilan dan karakter Sinta. Namun, dampak keputusan besar itu tidak hanya membawa pujian. Ada pihak-pihak yang merasa keputusan Sinta mengancam kepentingan mereka, termasuk beberapa pesaing lama yang dulu meremehkan kemampuannya. Mereka mencoba mengganggu dengan menyebarkan rumor atau menawarkan kontrak yang tampak menggiurkan namun berisiko. Sinta menanggapi semua itu dengan ketenangan. Ia menyadari bahwa ancaman dari luar bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan diuji sebagai bagian dari perjalanan profesional. Ia membiarkan integritas dan kinerja menjadi bukti nyata bagi semua pihak, tanpa perlu terseret dalam konflik yang tidak perlu. Di luar profesionalisme, kehidupan pribadi Sinta juga menemukan ritme baru. Ia menyempatkan waktu untuk teman-teman dekat yang selalu mendukungnya, menjalin hubungan hangat dengan keluarga, dan menata keseharian yang menenangkan. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian finansial atau status, tetapi juga pada kualitas hubungan yang ia jaga. Momen sederhana, secangkir teh sore hari, percakapan hangat dengan sahabat, atau berjalan di taman kota, memberikan energi tambahan untuk menghadapi tekanan dan tanggung jawab besar. Sinta juga mulai memperhatikan pengembangan diri yang lebih luas. Ia mengikuti pelatihan lanjutan, membaca buku-buku strategi dan kepemimpinan, serta menjalin mentor-mentee dengan beberapa profesional muda. Ia melihat peluang untuk membimbing generasi baru, memberikan pengalaman dan wawasan yang telah ia pelajari dari perjalanan panjangnya. Memberdayakan orang lain menjadi salah satu bentuk kebahagiaan yang ia rasakan, bukan karena pamer, tetapi karena melihat dampak nyata dari pengaruh positifnya. Di satu sore yang tenang, Sinta menerima telepon dari seorang kolega lama yang dulu skeptis terhadap kemampuannya. Suara di seberang terdengar kagum dan tulus. "Sinta, saya benar-benar terkesan. Cara kamu memimpin, mengambil keputusan, dan tetap menjaga integritas, itu luar biasa. Aku banyak belajar darimu." Kata-kata itu menggetarkan hati Sinta, bukan karena pujian, tetapi karena menegaskan bahwa perjalanan panjangnya telah memberi inspirasi nyata bagi orang lain. Dalam refleksi pribadinya, Sinta menulis di jurnal. Ia menuliskan semua dinamika yang terjadi, kemenangan, tekanan, tantangan sosial, dan strategi yang dijalankan. Ia menyadari bahwa setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, membentuk karakter dan kekuatan yang kini dimilikinya. Kebijaksanaan, kesabaran, dan ketegasan yang lahir dari ujian besar membuatnya mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak, hati tenang, dan langkah mantap. Bab ini menegaskan bahwa dampak dari keputusan kritis bukan sekadar hasil finansial atau pengakuan sosial, tetapi juga penguatan diri, karakter, dan jaringan yang lebih luas. Sinta menyadari bahwa hidupnya kini bukan hanya tentang membuktikan diri, tetapi tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif, dan menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebahagiaan pribadi. Di malam hari, lampu-lampu kota yang berkelap-kelip tampak seperti simbol perjalanan Sinta. Setiap titik cahaya adalah peluang, tantangan, dan pelajaran yang siap ia hadapi dan pelajari. Sinta tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan merasakan kedamaian yang stabil,
kedamaian yang lahir dari keyakinan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan matang, integritas, dan keberanian. Ia menyadari bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju versi diri terbaiknya. Seiring hari berganti, Sinta mulai merencanakan langkah berikutnya. Ekspansi bisnis internasional akan terus berjalan, jaringan sosial semakin diperluas, dan pengaruhnya kini mulai dirasakan tidak hanya di dunia profesional, tetapi juga dalam komunitas yang lebih luas. Setiap keputusan yang diambil, setiap tindakan yang dilakukan, selalu dipandu oleh prinsip dan integritas yang telah membentuk fondasi kehidupannya. Bab ini menutup fase transisi dari klimaks dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati lahir dari kombinasi kemampuan profesional, ketegasan karakter, dan keseimbangan emosional. Sinta siap menghadapi babak baru, melanjutkan pertumbuhan bisnis, memperluas pengaruh sosial, dan menjaga kehidupan pribadi yang harmonis, sambil tetap menjadi sosok yang dihormati, bijaksana, dan mandiri. Pagi itu, Sinta membuka jendela apartemennya dan menghirup udara segar yang membawa aroma kota yang baru terbangun. Heningnya pagi terasa berbeda, bukan karena sepi, tetapi karena kesadaran bahwa hari ini adalah momen penting. Ujian terakhir dari rangkaian tantangan yang selama ini menuntut seluruh keteguhan, kecerdikan, dan integritasnya. Peta ekspansi, laporan keuangan, dan dokumen kontrak menumpuk di meja kerjanya, tetapi Sinta tidak lagi merasa tertekan. Ada ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa setiap langkah telah diperhitungkan, dan setiap keputusan akan mencerminkan karakter dan prinsipnya. Hari itu dimulai dengan pertemuan tatap muka dengan para investor internasional. Sinta menatap mereka dengan pandangan tegas namun hangat, menyadari bahwa hubungan profesional tidak hanya dibangun dari data dan angka, tetapi juga dari rasa saling percaya dan penghormatan. Beberapa investor yang semula skeptis kini menunjukkan apresiasi, sementara yang lain menantang dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, mencoba menggali ketahanan dan fleksibilitas Sinta dalam menghadapi dinamika global yang tak terduga. Tantangan pertama muncul ketika salah satu mitra potensial dari Eropa kembali mengajukan persyaratan yang bisa mempercepat ekspansi, namun berisiko merusak prinsip inti perusahaan. Situasi ini menuntut Sinta untuk membuat keputusan final. Ia menutup mata sejenak, mengingat semua perjalanan panjangnya, bagaimana ia pernah direndahkan, dikhianati, dan dianggap lemah oleh Ardi dan ibu mertuanya, dan bagaimana semua pengalaman itu membentuk keteguhan, kecerdikan, dan kebijaksanaannya saat ini. Ia menarik napas panjang, membuka mata, dan dengan suara mantap, menolak persyaratan yang bisa merusak fondasi strategisnya. Sementara itu, ia menawarkan solusi alternatif yang adil, menguntungkan kedua belah pihak, dan tetap menjaga integritas perusahaan. Keputusan ini menimbulkan keheningan sesaat di ruangan, sebelum akhirnya disambut dengan anggukan persetujuan dan senyum kagum dari banyak pihak. Selain konflik profesional, Sinta juga menghadapi ujian sosial yang kompleks. Beberapa rekan lama dan kolega internasional mencoba memengaruhi arah keputusan, menawarkan jalan pintas yang tampak menggiurkan tetapi tidak sejalan dengan nilai yang Sinta pegang. Ia dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti tekanan atau tetap pada prinsip. Dengan ketenangan yang menakjubkan, Sinta memilih prinsip. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui strategi yang matang, kejujuran, dan integritas. Sikapnya tidak hanya memperkuat reputasi, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi semua orang di sekitarnya tentang arti kepemimpinan sejati. Setelah pertemuan, Sinta mengadakan rapat internal dengan tim manajemennya. Beberapa anggota awalnya masih ragu, mempertanyakan ketegasan Sinta yang menolak kompromi besar demi ekspansi cepat. Namun melalui diskusi terbuka, Sinta menjelaskan setiap pertimbangan dan risiko yang diperhitungkan. Ia mendengarkan masukan mereka, menimbang semua kemungkinan, lalu menegaskan keputusan final yang seimbang. Suasana rapat berubah dari ketegangan menjadi kolaborasi. Anggota tim merasa dihargai, dipahami, dan termotivasi untuk bekerja sama demi visi yang sama. Sinta menunjukkan bahwa seorang pemimpin bukan hanya pengambil keputusan, tetapi juga penggerak tim melalui kejelasan visi, ketegasan, dan empati. Di sisi pribadi, Sinta menghadapi tantangan yang lebih lembut namun tidak kalah penting. Ia menyadari bahwa kesuksesan profesional tidak cukup tanpa keseimbangan emosional dan hubungan sosial yang sehat. Ia mulai meluangkan waktu untuk sahabat-sahabat lama,
menjalin kembali hubungan dengan keluarga, dan membangun jaringan sosial yang lebih luas. Pertemuan informal, obrolan santai, atau secangkir kopi sore hari menjadi momen refleksi dan pelepasan stres. Sinta memahami bahwa kepuasan batin dan kebahagiaan pribadi menjadi energi yang memungkinkan ia tetap fokus dan bijaksana dalam setiap keputusan besar. Momen refleksi pribadi ini semakin kuat ketika Sinta menerima pesan dari seorang pengusaha muda yang terinspirasi oleh perjalanan dan integritasnya. Sinta, melihatmu membuat saya percaya bahwa kesuksesan bisa dicapai tanpa mengorbankan nilai-nilai penting. Terima kasih telah menjadi contoh nyata. Kata-kata itu menggetarkan hati Sinta, karena ia menyadari bahwa dampak dari tindakannya melampaui bisnis. Ia mampu membimbing dan memberi pengaruh positif pada generasi baru. Menjelang sore, Sinta duduk di balkon apartemennya sambil menatap kota yang perlahan diselimuti cahaya lampu. Perasaan lega dan bangga bercampur dengan kedamaian batin. Ia menyadari bahwa semua konflik, tekanan, dan ujian yang dihadapinya selama ini telah membentuk fondasi kokoh. Kemampuan untuk tetap teguh pada prinsip, membuat keputusan kritis dengan kepala dingin, dan menjaga integritas di tengah tantangan. Malam itu, ia menulis di jurnal pribadinya, mencatat setiap refleksi, keputusan, dan pelajaran yang diambil. Di hari-hari berikutnya, pengaruh Sinta semakin terlihat. Ekspansi bisnis berjalan lancar, jaringan sosial internasional terus diperluas, dan reputasinya sebagai pemimpin yang bijaksana dan dapat dipercaya semakin menguat. Ia juga mulai membimbing beberapa profesional muda, berbagi strategi, dan pengalaman hidup, membangun komunitas yang saling mendukung. Sinta menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian individu, tetapi juga tentang dampak positif yang dapat ia berikan pada orang lain. Meski jalan masih panjang, Sinta merasakan stabilitas baru. Setiap risiko telah diperhitungkan, setiap peluang dianalisis dengan matang, dan setiap hubungan dijaga dengan integritas. Ia tahu bahwa tantangan baru akan selalu muncul, tetapi dengan fondasi yang telah dibangun, ia siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak, hati tenang, dan strategi yang matang. Bab ini menutup fase klimaks sekaligus membuka babak resolusi. Semua konflik profesional, tekanan sosial, dan tantangan pribadi telah mencapai titik penutup yang menegaskan karakter Sinta, tegas, bijaksana, mandiri, dan penuh integritas. Dengan pondasi yang kuat, Sinta siap menapaki fase berikutnya, memperluas pengaruh, menjaga keseimbangan hidup, dan terus menjadi sosok yang dihormati, inspiratif, dan berpengaruh, sambil tetap mempertahankan prinsip dan nilai-nilai yang selama ini menjadi landasannya. Di malam yang tenang, lampu kota berkelap-kelip seperti simbol perjalanan yang telah ia lalui, penuh tantangan, keputusan kritis, dan pembelajaran. Sinta menutup jurnalnya, tersenyum tipis, dan menarik napas panjang. Ia tahu, babak baru kehidupan telah dimulai. Babak di mana ia tidak hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga membentuk kehidupan yang seimbang, berpengaruh, dan bermakna. Pagi itu, matahari menembus jendela kantor Sinta dengan sinar hangat, menyorot permukaan meja kayu yang rapi, penuh dokumen dan catatan strategi. Suasana terasa berbeda dari beberapa minggu lalu. Ketegangan dan tekanan yang begitu menekan kini berganti dengan ritme stabil yang membuat Sinta bisa bernapas lebih lega. Ia menatap layar laptopnya, membaca email dari mitra internasional yang mengonfirmasi kesepakatan baru, sekaligus mengapresiasi ketegasan dan integritas yang selalu ia pegang. Pesan-pesan itu bukan sekadar formalitas, melainkan pengakuan nyata bahwa kepemimpinan yang bijaksana mampu membuka jalan untuk hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan. Sinta meneguk kopi hangatnya sambil mengingat kembali perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Setiap keputusan krusial yang ia ambil, baik menolak persyaratan yang merusak prinsip, maupun menawarkan alternatif yang adil, telah membuahkan hasil. Kini, bukan hanya perusahaan yang semakin solid, tetapi juga jaringan profesionalnya semakin kuat dan terpercaya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa stabilitas ini merupakan buah dari konsistensi, kesabaran, dan keteguhan yang selama ini ia pelihara. Di ruang rapat, tim manajemen berkumpul untuk membahas proyek ekspansi terbaru. Suasana terasa lebih hangat dan kolaboratif. Para anggota tim tidak lagi ragu atau mempertanyakan keputusan Sinta. Sebaliknya, mereka terinspirasi untuk memberikan kontribusi maksimal, berbagi ide, dan menyatukan strategi demi visi yang sama.
Diskusi yang sebelumnya sering tegang kini berubah menjadi aliran kreativitas yang produktif. Sinta memimpin dengan keseimbangan sempurna antara ketegasan dan empati, memastikan setiap suara didengar dan setiap keputusan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang. Ia menyadari bahwa fondasi kepemimpinan sejati bukan hanya kekuatan untuk mengambil keputusan, tetapi juga kemampuan membimbing dan memberdayakan orang lain. Selain stabilitas profesional, kehidupan sosial Sinta juga mengalami perubahan signifikan. Ia mulai lebih sering menghadiri acara komunitas, seminar, dan forum profesional, bukan semata untuk networking, tetapi juga untuk berbagi pengalaman dan inspirasi. Setiap kesempatan ia gunakan untuk memberikan motivasi kepada perempuan muda dan profesional yang sedang meniti karir. Sinta berbicara dengan kehangatan dan ketegasan, menekankan bahwa kesuksesan dapat dicapai tanpa mengorbankan nilai-nilai penting seperti integritas, empati, dan prinsip. Banyak yang terinspirasi, dan beberapa mulai menghubunginya untuk mentoring, menjadikan Sinta bukan hanya pemimpin bisnis, tetapi juga figur panutan yang dihormati. Dalam kehidupan pribadi, Sinta menemukan ritme baru yang menenangkan. Ia menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Beberapa sore diisi dengan berjalan di taman, minum teh bersama sahabat dekat, atau sekadar duduk di balkon apartemen sambil menatap langit senja. Momen-momen sederhana ini memberikan energi dan ketenangan, membantunya menghadapi tanggung jawab besar tanpa kehilangan keseimbangan emosional. Ia menyadari bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin adalah bahan bakar yang membuatnya tetap tangguh dalam menghadapi tantangan besar. Suatu siang, Sinta menerima telepon dari kolega lama yang dulu meragukan kemampuannya. "Sinta, saya ingin mengucapkan selamat. Cara kamu memimpin, membuat keputusan, dan tetap menjaga prinsip, benar-benar menginspirasi saya," kata suara di seberang telepon. Sinta tersenyum, bukan karena pujian itu, tetapi karena pesan itu menegaskan bahwa perjalanan panjangnya telah memberi dampak nyata. Setiap langkah yang ia ambil, setiap pilihan yang dibuat dengan kepala dingin, kini membuahkan pengaruh positif tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Sinta mulai menyusun strategi pengembangan jangka panjang. Ekspansi bisnis berjalan lancar, proyek baru berhasil dijalankan, dan kerjasama internasional semakin solid. Ia juga mulai membimbing beberapa profesional muda, mengadakan pertemuan rutin untuk mentoring, dan berbagi strategi hidup yang ia pelajari dari pengalaman sendiri. Memberdayakan orang lain menjadi sumber kepuasan tersendiri, karena Sinta menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian individu, tetapi juga dampak positif yang dapat diberikan pada komunitas yang lebih luas. Pada malam hari, ketika lampu kota berkelap-kelip di bawah apartemennya, Sinta duduk sambil menulis di jurnal pribadinya. Ia menuliskan semua dinamika yang terjadi, pencapaian bisnis, hubungan sosial yang diperkuat, langkah-langkah pengembangan diri, dan refleksi pribadi. Tulisan itu bukan hanya catatan, tetapi bentuk refleksi mendalam tentang bagaimana setiap pengalaman, baik pahit maupun manis, telah membentuk karakter, strategi, dan keteguhan dirinya. Malam itu, Sinta merasakan kedamaian yang stabil, sebuah kedamaian yang lahir dari keseimbangan antara pencapaian profesional, pengaruh sosial, dan kehidupan pribadi yang harmonis. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai lebih rutin menata jadwal yang memungkinkan waktu berkualitas untuk keluarga dan sahabat, sekaligus tetap fokus pada pengembangan perusahaan. Ia menyadari bahwa menjaga hubungan pribadi dan sosial bukanlah hal sekunder, melainkan bagian penting dari fondasi kehidupan yang berkelanjutan. Dalam keseharian yang kini lebih ritmis, Sinta merasa energinya lebih stabil, pikirannya lebih jernih, dan emosinya lebih terkendali. Semua ini membuatnya lebih efektif dalam menghadapi tantangan baru, mengambil keputusan, dan menjaga integritas. Di satu sore yang tenang, Sinta menerima undangan untuk berbicara di sebuah konferensi bisnis internasional. Ia menyadari bahwa kesempatan ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab, membagikan pengalaman dan strategi yang ia jalani kepada audiens yang lebih luas. Dengan persiapan matang dan keyakinan penuh, Sinta memberikan presentasi yang memukau, menekankan integritas, prinsip, dan keberanian mengambil keputusan sulit. Audiens memberikan tepuk tangan meriah, dan beberapa peserta kemudian menghubunginya untuk berdiskusi lebih lanjut.
Momen itu mengukuhkan posisi Sinta sebagai sosok berpengaruh, yang tidak hanya sukses secara bisnis, tetapi juga dihormati karena karakter dan kepemimpinannya. Bab ini menutup fase awal resolusi, menegaskan bahwa dampak dari keputusan kritis Sinta kini terlihat nyata. Stabilitas profesional, pengaruh sosial, dan kehidupan pribadi yang harmonis mulai menemukan ritme baru. Sinta menyadari bahwa perjalanan panjang dan tekanan hebat yang ia alami tidak hanya membentuk kesuksesan bisnis, tetapi juga membangun fondasi karakter, integritas, dan pengaruh yang berkelanjutan. Ia siap melanjutkan babak berikutnya, memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menjalani kehidupan dengan kepala tegak, hati tenang, dan langkah mantap, sambil terus menjadi sosok yang dihormati dan inspiratif. Pagi itu, cahaya matahari memantul lembut di jendela apartemen Sinta, menimbulkan efek hangat yang membuat seluruh ruangan terasa hidup. Udara pagi yang segar seakan membawa energi baru, sejalan dengan ritme hidup Sinta yang kini mulai stabil dan lebih teratur. Ia duduk di meja sarapan sambil menatap agenda harian, mencatat pertemuan penting dan jadwal pribadi yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga setiap aspek kehidupan, profesional maupun pribadi, memiliki ruang untuk berkembang. Tidak ada lagi tekanan yang menyesakan atau keputusan yang terasa berat. Semuanya berjalan dengan alur yang matang dan seimbang. Di kantor, proyek-proyek ekspansi internasional yang sempat menimbulkan ketegangan kini berjalan lancar. Mitra dan investor mulai menunjukkan kepercayaan penuh terhadap strategi yang Sinta terapkan. Setiap langkah bisnis, mulai dari negosiasi kontrak hingga peluncuran produk baru, berjalan dengan ritme yang stabil dan terukur. Anggota tim manajemen, yang sebelumnya sempat ragu atau cemas, kini bekerja dengan percaya diri, saling mendukung, dan berkontribusi secara maksimal. Sinta memimpin dengan ketegasan yang dipadukan empati, memastikan setiap keputusan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang, tanpa mengabaikan aspirasi dan ide-ide kreatif tim. Hubungan profesional yang harmonis ini semakin memperkuat fondasi perusahaan, membuat setiap tantangan terasa lebih ringan karena ada dukungan kolektif yang solid. Pertumbuhan Sinta juga terlihat dalam jaringan sosial dan profesionalnya. Ia semakin sering diundang untuk berbicara dalam seminar, forum bisnis, dan acara networking internasional. Dalam setiap kesempatan, ia berbagi pengalaman, strategi, dan prinsip hidup yang selalu ia pegang: integritas, keberanian mengambil keputusan sulit, dan empati dalam kepemimpinan. Banyak peserta terinspirasi dan mulai menghubunginya untuk mentoring atau kolaborasi. Sinta memahami bahwa pengaruh sejati tidak hanya diukur dari kesuksesan pribadi, tetapi juga dari kemampuan untuk memberdayakan orang lain dan meninggalkan dampak positif yang berkelanjutan. Di sisi pribadi, Sinta mulai merasakan ritme yang lebih mapan. Ia menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kesibukan profesional dan waktu untuk diri sendiri. Beberapa sore diisi dengan membaca buku, berjalan-jalan di taman, atau mengobrol santai dengan sahabat dekat. Momen-momen sederhana itu memberikan ketenangan yang menyeimbangkan tekanan pekerjaan dan membantu menjaga kejernihan pikiran. Ia juga mulai lebih sering menjalin kontak dengan keluarga, memastikan hubungan personal yang hangat tetap terjaga meski jadwalnya padat. Sinta merasakan energi yang lebih stabil, emosinya lebih terkendali, dan fokusnya lebih tajam. Semua ini membuatnya mampu menghadapi tantangan baru dengan kepala dingin dan hati tenang. Suatu sore, saat menatap kota dari balkon apartemennya, Sinta menerima telepon dari seorang investor lama yang dulu skeptis terhadap kemampuannya. "Sinta, saya harus mengakui, cara kamu memimpin dan mengambil keputusan benar-benar mengesankan. Integritasmu, keberanianmu, dan ketegasanmu menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk saya," kata suara di seberang telepon. Sinta tersenyum, bukan karena pujian itu, tetapi karena pesan itu menegaskan bahwa perjalanan panjangnya tidak hanya membuahkan kesuksesan bisnis, tetapi juga pengaruh positif yang nyata pada orang lain. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil dengan kepala dingin dan hati tulus kini menjadi fondasi bagi reputasi dan kredibilitasnya yang tak tergoyahkan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Sinta mulai menyusun proyek-proyek pengembangan jangka panjang yang lebih ambisius namun tetap realistis. Ekspansi pasar internasional dilanjutkan dengan strategi terukur, sementara pengembangan produk baru berjalan sesuai rencana yang matang. Ia juga mulai membimbing generasi profesional muda,
berbagi pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari perjalanan panjangnya. Memberdayakan orang lain menjadi salah satu sumber kebahagiaan yang ia rasakan, bukan karena ingin pamer, tetapi karena melihat dampak nyata dari pengaruh positif yang ia miliki. Di sisi kehidupan sosial, Sinta semakin memperluas jejaringnya tanpa kehilangan prinsip. Ia membangun hubungan yang tulus, saling menghargai, dan memberi manfaat timbal balik. Setiap kolaborasi baru, setiap kemitraan yang terjalin, dan setiap pertemuan profesional menjadi kesempatan untuk menguatkan reputasi, membangun kepercayaan, dan memperluas wawasan. Sinta menyadari bahwa kekuatan sosial adalah bagian integral dari keberhasilan profesional dan stabilitas kehidupan, karena hubungan yang sehat dan produktif menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Malam hari, setelah jadwal kerja selesai, Sinta menulis di jurnal pribadinya. Ia menuliskan pencapaian hari itu, refleksi tentang keputusan yang telah diambil, dan pelajaran yang diperoleh dari interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Tulisan itu menjadi catatan yang tidak hanya merekam pencapaian, tetapi juga menjadi bentuk introspeksi mendalam tentang bagaimana setiap pengalaman membentuk karakter, kebijaksanaan, dan integritasnya. Malam itu, Sinta merasakan kedamaian yang stabil, kedamaian yang lahir dari keseimbangan antara kesuksesan profesional, pengaruh sosial, dan keharmonisan kehidupan pribadi. Hari-hari berikutnya, Sinta mulai menata jadwal yang memungkinkan waktu berkualitas untuk sahabat, keluarga, dan pengembangan diri, tanpa mengorbankan efektivitas kerja. Ia belajar bahwa menjaga keseimbangan hidup bukan sekadar kemewahan, tetapi kebutuhan untuk menjaga energi, fokus, dan ketenangan batin. Dalam keseharian yang kini ritmis, ia merasakan stabilitas yang sebelumnya sulit dirasakan. Pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, dan langkahnya mantap menghadapi setiap situasi. Semua ini membuatnya lebih percaya diri dalam mengambil keputusan besar dan menjaga integritas di setiap tindakan. Suatu pagi, Sinta menerima undangan untuk menjadi pembicara di forum bisnis global. Ia menyadari bahwa kesempatan ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga tanggung jawab, membagikan pengalaman dan prinsip yang ia jalani kepada audiens yang lebih luas. Dengan persiapan matang, Sinta memberikan presentasi yang memukau, menekankan keberanian, integritas, dan strategi yang bijaksana dalam menghadapi keputusan sulit. Audiens memberi tepuk tangan meriah, dan beberapa peserta menghubunginya untuk berdiskusi lebih lanjut, menegaskan pengaruhnya yang kini semakin luas dan positif. Bab ini menutup fase resolusi lanjutan, menegaskan bahwa stabilitas Sinta kini semakin terlihat. Pertumbuhan profesional, pengaruh sosial, dan kehidupan pribadi yang harmonis mulai menemukan ritme yang mapan. Sinta menyadari bahwa perjalanan panjang dan tekanan hebat yang ia alami telah membentuk fondasi kehidupan yang kuat, integritas yang tak tergoyahkan, kepemimpinan yang bijaksana, dan keseimbangan hidup yang mantap. Ia siap melanjutkan babak berikutnya, menjaga stabilitas, memperluas pengaruh, dan terus menjalani kehidupan yang penuh makna, sambil tetap menjadi sosok yang dihormati dan inspiratif. Pagi itu, Sinta membuka jendela apartemennya, menarik napas panjang, dan membiarkan sinar matahari menembus seluruh ruangan. Udara segar yang masuk seakan membawa pesan baru. Kehidupan yang selama ini ia perjuangkan kini mulai terasa utuh, tidak hanya dari sisi profesional, tetapi juga dalam hubungan sosial dan kehidupan pribadinya. Ia menatap kota yang sibuk dari ketinggian, menyadari bahwa setiap titik cahaya yang berkelap-kelip adalah simbol peluang, tantangan, dan keberhasilan yang kini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Di kantor, suasana terasa ringan namun penuh produktivitas. Proyek-proyek ekspansi internasional berjalan sesuai rencana, dengan mitra yang menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat terhadap strategi Sinta. Setiap keputusan besar yang sempat menimbulkan ketegangan kini membuahkan hasil. Tim manajemen bekerja dengan harmonis, ide-ide kreatif bermunculan, dan inovasi terus dijalankan tanpa mengorbankan prinsip yang ia pegang. Sinta memimpin dengan kombinasi ketegasan dan empati, memastikan setiap langkah perusahaan sejalan dengan visi jangka panjang, tanpa kehilangan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan stabilitas internal. Pertumbuhan profesional Sinta tidak hanya terlihat dari angka dan kesepakatan, tetapi juga dari hubungan interpersonal yang sehat dan kokoh. Ia berhasil membangun kepercayaan dengan tim, investor, dan mitra bisnis, menjadikan setiap interaksi lebih produktif dan bermakna.
Bahkan beberapa pihak yang dulu skeptis kini mengakui kemampuan dan integritas Sinta, membuka peluang kolaborasi baru yang lebih strategis dan saling menguntungkan. Hal ini memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga dihormati karena karakter dan prinsipnya. Sisi sosial, Sinta juga menemukan keseimbangan optimal. Ia semakin sering menghadiri pertemuan profesional, seminar, dan forum internasional, bukan semata untuk networking, tetapi untuk berbagi inspirasi dan pengalaman. Sinta memberikan motivasi kepada perempuan muda dan profesional yang sedang meniti karir, menekankan pentingnya integritas, keberanian mengambil keputusan sulit, dan empati dalam memimpin. Banyak peserta yang merasa terinspirasi, dan beberapa menghubunginya untuk konsultasi atau mentoring, menjadikan Sinta sosok yang berpengaruh bukan hanya di dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Dalam kehidupan pribadi, Sinta menemukan ritme yang harmonis. Ia menyadari bahwa kesuksesan profesional hanya akan maksimal jika diimbangi dengan ketenangan batin dan kualitas hubungan yang sehat. Beberapa sore diisi dengan berjalan di taman, membaca buku favorit, atau menikmati teh sambil berbincang dengan sahabat dekat. Momen-momen sederhana itu memberikan energi, membantu menjaga fokus, dan memperkuat keseimbangan emosional. Ia juga mulai mengatur waktu untuk keluarga, menjalin komunikasi yang hangat, dan memperhatikan kebutuhan orang-orang terdekatnya tanpa mengorbankan tanggung jawab profesional. Suatu siang, Sinta menerima pesan dari seorang mantan kolega yang dulu meragukan kemampuannya. "Sinta, cara kamu memimpin dan menjaga prinsip benar-benar menginspirasi. Saya belajar banyak dari perjalananmu," tulisnya. Sinta tersenyum hangat, menyadari bahwa pengaruhnya kini melampaui dunia bisnis. Setiap langkah yang diambil dengan ketegasan, integritas, dan empati memberikan dampak positif pada orang lain. Pesan itu mengingatkannya bahwa kesuksesan sejati tidak hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang bagaimana ia memengaruhi dan memberdayakan orang lain di sekitarnya. Di beberapa minggu berikutnya, Sinta mulai fokus pada pengembangan jangka panjang yang lebih strategis. Ia merencanakan ekspansi bisnis ke pasar baru dengan analisis matang, sambil tetap menjaga kualitas produk dan reputasi perusahaan. Sementara itu, beberapa profesional muda yang ia bimbing kini menunjukkan kemajuan signifikan, mengukuhkan peran Sinta sebagai mentor yang peduli dan berdedikasi. Memberdayakan orang lain memberikan kepuasan tersendiri bagi Sinta. Melihat pertumbuhan mereka menjadi bukti nyata bahwa pengaruhnya bersifat positif dan berkelanjutan. Selain itu, Sinta juga mengatur kehidupan sosial yang seimbang. Ia menghadiri acara-acara komunitas dan sosial yang relevan, memperkuat hubungan lama, sekaligus membuka peluang baru untuk kolaborasi yang bermakna. Dalam setiap interaksi, ia menjaga prinsip dan integritas, memastikan bahwa jejaring sosialnya tidak hanya luas, tetapi juga sehat, saling menghormati, dan produktif. Sinta memahami bahwa kekuatan sosial yang terbangun dengan dasar kepercayaan dan etika akan mendukung kesuksesan profesional dan stabilitas kehidupan secara menyeluruh. Malam hari, setelah rutinitas kerja selesai, Sinta duduk di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, dan menulis di jurnal pribadinya. Ia menuliskan pencapaian hari itu, refleksi atas keputusan yang diambil, dan pelajaran yang diperoleh dari interaksi profesional maupun pribadi. Tulisan itu bukan sekadar catatan, tetapi bentuk introspeksi mendalam tentang bagaimana setiap pengalaman membentuk karakter, strategi, dan integritasnya. Malam itu, Sinta merasakan kedamaian yang utuh, kedamaian yang lahir dari keseimbangan antara pertumbuhan profesional, pengaruh sosial, dan keharmonisan kehidupan pribadi. Hari-hari berikutnya, Sinta semakin rutin menata jadwal yang memungkinkan waktu berkualitas untuk sahabat, keluarga, dan pengembangan diri, tanpa mengurangi efektivitas kerja. Ia menyadari bahwa menjaga keseimbangan hidup bukan sekadar kemewahan, tetapi kebutuhan untuk menjaga energi, fokus, dan kejernihan pikiran. Keseharian yang ritmis memberinya stabilitas, pikiran jernih, hati tenang, dan langkah mantap menghadapi setiap situasi. Hal ini juga membuatnya lebih percaya diri dalam mengambil keputusan besar dan menjaga integritas di setiap tindakan. Suatu pagi, Sinta menerima undangan untuk menjadi pembicara di forum bisnis global. Kesempatan ini ia manfaatkan untuk berbagi prinsip, strategi, dan pengalaman hidup yang selama ini ia jalani. Dengan persiapan matang,
Sinta menyampaikan presentasi yang memukau, menekankan integritas, keberanian, dan kepemimpinan bijaksana dalam menghadapi keputusan sulit. Audiens memberikan tepuk tangan meriah, dan beberapa peserta kemudian menghubunginya untuk diskusi lebih lanjut. Momen itu mengukuhkan posisinya sebagai sosok yang dihormati, berpengaruh, dan memberi inspirasi. Bab ini menutup fase resolusi akhir dengan menegaskan bahwa kehidupan Sinta kini mencapai keseimbangan optimal. Pertumbuhan profesional, pengaruh sosial, dan keharmonisan pribadi menemukan ritme yang mantap. Sinta menyadari bahwa perjalanan panjang yang penuh tekanan dan ujian telah membentuk fondasi kehidupan yang kuat, integritas yang kokoh, kepemimpinan yang bijaksana, dan keseimbangan hidup yang utuh. Ia siap melanjutkan babak berikutnya dengan percaya diri, menjaga stabilitas, memperluas pengaruh, dan menjalani kehidupan yang penuh makna, sambil tetap menjadi sosok yang dihormati, inspiratif, dan berdampak positif bagi dunia di sekitarnya. Di malam yang tenang, lampu kota yang berkelap-kelip di bawah apartemennya seakan menjadi simbol perjalanan panjang yang telah dilalui, penuh keputusan sulit, tantangan hebat, dan pembelajaran berharga. Sinta menutup jurnalnya, menarik napas panjang, dan tersenyum. Babak baru hidupnya telah dimulai. Babak di mana ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga membangun kehidupan yang utuh, berpengaruh, dan penuh keseimbangan. Pagi itu, udara di apartemen Sinta terasa lebih ringan dari biasanya. Sinar matahari menembus jendela, menyoroti rak buku yang tertata rapi, meja kerja yang bersih, dan tanaman kecil yang tumbuh subur di sudut ruang. Semua itu bukan sekadar simbol estetika, tetapi cerminan dari perjalanan panjang yang telah membentuk hidupnya. Perjalanan yang penuh tantangan, keputusan sulit, serta momen-momen introspeksi yang mendalam. Sinta menatap kota yang perlahan bangun dari tidur, menyadari bahwa setiap hiruk-pikuk dan kesibukan yang tampak dari kejauhan kini tidak lagi menimbulkan kecemasan, melainkan menjadi bagian dari ritme hidupnya yang mantap. Di dunia profesional, Sinta telah mencapai titik stabilitas yang sebelumnya tampak jauh. Perusahaan yang dipimpinnya kini berkembang pesat, didukung tim yang solid dan jaringan mitra yang saling menghargai. Proyek-proyek baru dijalankan dengan strategi matang, pengembangan produk mengikuti rencana inovatif yang seimbang antara risiko dan potensi keuntungan. Setiap keputusan yang diambil kini lebih matang, dipertimbangkan dengan hati dan kepala dingin, serta dijalankan tanpa meninggalkan prinsip yang ia pegang teguh. Mitra bisnis, investor, dan tim internal tidak hanya melihat kesuksesan finansial, tetapi juga integritas, konsistensi, dan kepemimpinan bijaksana yang membuat Sinta dihormati secara luas. Lebih dari sekadar angka dan hasil, pertumbuhan profesional Sinta terlihat dari kualitas hubungan yang ia bangun. Ia tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Anggota tim merasa didengar, diakui, dan diberdayakan untuk mengembangkan potensi terbaik mereka. Mitra bisnis menghargai keterbukaan dan ketulusan Sinta dalam setiap interaksi, sehingga setiap kolaborasi menjadi harmonis dan produktif. Sinta menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal pencapaian materi, tetapi juga tentang bagaimana setiap langkah memengaruhi orang lain secara positif dan membangun ekosistem yang berkelanjutan. Dalam kehidupan sosial, Sinta telah menjadi figur yang dihormati dan inspiratif. Ia sering diundang berbicara di forum bisnis, seminar kepemimpinan, dan acara komunitas. Setiap kesempatan digunakan untuk berbagi pengalaman, motivasi, dan prinsip yang selama ini ia jalani. Keberanian mengambil keputusan sulit, integritas tanpa kompromi, dan empati dalam memimpin. Banyak perempuan muda dan profesional yang merasa terinspirasi dan mulai meniti langkah mereka dengan keyakinan baru. Bahkan mereka yang dulu meragukan kemampuan Sinta kini menyadari bahwa keteguhan dan komitmennya membawa dampak nyata, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi banyak orang. Kehidupan pribadi Sinta kini menemukan kedamaian yang utuh. Ia rutin meluangkan waktu untuk membaca, berjalan di taman, minum teh bersama sahabat, atau sekadar menatap langit senja dari balkon apartemen. Waktu yang ia habiskan untuk diri sendiri tidak lagi dianggap sebagai kemewahan, tetapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan energi dan kejernihan pikiran. Hubungan dengan keluarga semakin hangat. Ia belajar mendengar, memberi perhatian, dan menciptakan momen-momen berkualitas yang memperkuat ikatan emosional. Semua itu membuat Sinta mampu menghadapi setiap tantangan baru tanpa kehilangan keseimbangan batin,
fokus, atau kebijaksanaan. Suatu sore, Sinta menerima panggilan dari seorang mantan kolega yang kini menjadi pemimpin di perusahaan besar. "Sinta, saya ingin mengucapkan terima kasih. Cara kamu memimpin, menjaga prinsip, dan memberdayakan orang-orang di sekitarmu sangat menginspirasi. Banyak yang belajar dari perjalananmu," ujarnya. Sinta tersenyum, bukan karena pujian itu, tetapi karena ia menyadari dampak positif dari setiap keputusan yang ia buat selama ini. Pesan itu menegaskan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana tindakan kita memberi pengaruh dan manfaat bagi banyak orang. Beberapa minggu berikutnya, Sinta mulai menata strategi pengembangan jangka panjang yang lebih luas. Ia merencanakan ekspansi ke pasar global dengan pendekatan terukur, tetap menjaga kualitas produk, dan memperkuat reputasi perusahaan. Pada saat yang sama, ia mengadakan sesi mentoring bagi profesional muda, membimbing mereka dalam mengambil keputusan yang bijaksana, mengelola tekanan, dan menumbuhkan integritas. Memberdayakan orang lain bukan hanya menjadi momen kepuasan pribadi, tetapi juga bukti nyata bahwa perjalanan hidup yang penuh tantangan kini mampu memberi dampak yang luas dan positif. Di sisi sosial, Sinta terus membangun jejaring yang sehat dan tulus. Ia hadir dalam berbagai acara, memperkuat hubungan lama, serta membuka peluang baru untuk kolaborasi yang bermakna. Setiap interaksi dijalani dengan prinsip, saling menghormati, memberi manfaat, dan menjaga integritas. Sinta menyadari bahwa kekuatan sosial yang didasari kepercayaan dan etika adalah salah satu fondasi penting keberhasilan profesional dan kehidupan pribadi yang stabil. Malam hari, Sinta duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, dan menulis di jurnal pribadinya. Ia menuliskan semua pencapaian, refleksi dari pengalaman yang dilalui, serta pelajaran berharga yang diperoleh dari interaksi dengan orang lain. Tulisan itu bukan sekadar catatan, tetapi bentuk introspeksi mendalam. Bagaimana keputusan sulit, keteguhan, dan konsistensi membentuk karakter, kepemimpinan, dan integritasnya. Malam itu, Sinta merasakan kedamaian utuh, kedamaian yang lahir dari keseimbangan antara kesuksesan profesional, pengaruh sosial, dan keharmonisan pribadi. Hari-hari berikutnya, Sinta semakin menata keseharian dengan ritme yang mantap. Jadwal kerja, waktu pribadi, interaksi sosial, dan kegiatan pengembangan diri saling berpadu tanpa mengganggu efektivitas atau fokusnya. Ia menyadari bahwa menjaga keseimbangan hidup bukan hanya soal manajemen waktu, tetapi juga soal energi, fokus, dan ketenangan batin. Ritme hidup yang mantap membuat Sinta lebih percaya diri dalam menghadapi keputusan besar, tetap menjaga integritas, dan memberikan pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. Pada suatu konferensi bisnis global, Sinta berbagi kisah perjalanan hidup, tantangan yang dihadapi, dan prinsip yang selalu ia pegang. Audiens mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa bahkan meneteskan air mata karena terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan Sinta. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan, dan banyak peserta kemudian mendekatinya untuk berdiskusi lebih lanjut, mengukuhkan pengaruh positif Sinta yang kini meluas secara nyata. Momen itu menegaskan bahwa perjalanan panjang yang dilaluinya bukan hanya untuk mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk memberi inspirasi dan dampak bagi orang lain. Semua aspek hidup Sinta, profesional, sosial, dan pribadi, telah mencapai keseimbangan optimal. Ia menyadari bahwa tekanan, tantangan, dan keputusan sulit yang dihadapi selama ini telah membentuk fondasi kehidupan yang kuat, integritas yang kokoh, kepemimpinan yang bijaksana, dan kehidupan yang harmonis. Sinta siap melangkah ke babak berikutnya dengan kepala tegak, hati tenang, dan keyakinan penuh, tetap menjadi sosok yang dihormati, inspiratif, dan berdampak positif bagi dunia di sekitarnya. Di malam yang tenang, lampu kota yang berkelap-kelip seakan menjadi saksi perjalanan panjang Sinta, penuh ujian, keputusan krusial, dan pembelajaran berharga. Ia menutup jurnalnya, menarik napas panjang, dan tersenyum. Babak baru telah dimulai. Babak di mana kesuksesan bukan hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi dari kehidupan yang utuh, berpengaruh, dan penuh makna. Sinta menatap langit malam, merasakan kedamaian dan kepuasan yang tidak ternilai, menandai penutup sempurna dari perjalanan panjangnya, sekaligus pembuka bagi hidup yang lebih inspiratif dan berkelanjutan.